4681. Membunuh. Mari lakukan bersama. 5 kaisar yang tersisa meraung, dan pada saat yang sama, dari 5 arah, menuju Lu Ming dan Bond Demon. 5 raja surga bergandengan tangan, dan kekuatannya mencengangkan. Boneka tulang iblis, keluar. Bond Demon meminum suara, tiba-tiba, 3 roh jahat dari rak tulang muncul. Salah satunya adalah kerangka berbentuk ular, satu kerangka berbentuk serigala, dan yang lainnya adalah kerangka berbentuk beruang. Ini adalah boneka tulang ajaib yang dibuat oleh Bond Demon dengan 3 tulang yang tersisa dari kelaparan hebat. 3 boneka tulang ajaib, bergegas ke mereka bertiga, kedua belah pihak bertabrakan, melancarkan pertarungan sengit. 3 boneka tulang ajaib, kekuatannya sangat kuat, masing-masing dengan Raja Surgawi, untuk sementara waktu, sulit membedakan menang atau kalah. Dan iblis tulang itu sendiri, dengan satu musuh 2, memblokir kedua kaisar. Kekuatan iblis tulang sangat kuat. Setiap bagian tubuh adalah senjata yang mematikan. Pada saat yang sama, pertahanannya sangat luar biasa. Namun, 2 kaisar yang ditangani oleh Bond Demon juga sangat sulit untuk dihadapi, karena keduanya mengendalikan tentara ilahi tingkat sumber. Senjata sihir tingkat sumber sangat tajam dan tak terkalahkan. Meskipun puncak dewa-dewa tidak dapat memberikan permainan penuh pada kekuatan sebenarnya dari senjata ilahi tingkat sumber, itu juga merupakan ancaman besar. Oleh karena itu, meskipun Bond Demon sangat kuat, itu hanya seri dengan 2 raja surgawi, dan pertarungan tidak dapat dipisahkan. 5 raja surga semuanya diblokir. Di tempat kejadian, masih ada Lu Ming dan Kamu Qiuxian. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Ini tidak bisa dipercaya. Tidak ada yang mustahil, Ye Qiuxian. Sekarang hanya kau dan aku yang tersisa. Ini pertarungan yang adil di level yang sama. Lu Ming berkata dengan dingin, memegang senjata dewa perang di tangannya, dipenuhi dengan rasa perang yang kuat. Dia melangkah keluar beberapa langkah dan dengan cepat mendekati Ye Qiuxian. Jangan kira aku takut padamu. Ye Qiuxian minum, dan alisnya bersinar. Pedang senjata sihir tingkat sumber terbang keluar dan dipegang di tangannya. Kekuatan surga yang sempurna pecah, dan 4 jenis kekuatan surgawi yang paling kuat berkumpul di pedang senjata dewa tingkat sumber dan membunuh Lu Ming. Bersenandung. Tombak dewa perang bergetar, berubah menjadi tenda tombak yang indah, ditusuk ke Ye Qiuxian. Kapan? 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 Keduanya sangat cepat. Mereka bertarung satu sama lain selama puluhan gerakan dalam sekejap, dan tombak serta pedang mereka meluap. Setelah puluhan gerakan, tubuh Ye Qiuxian goyah ke belakang. Dia dikalahkan oleh Lu Ming dan tertinggal sedikit. Gaya Hong Huang. Menghancurkan langit. 2 jurus pembunuhan besar Lu Ming digunakan terus-menerus, dan mereka menyerang secara berurutan, yang tidak memberi Ye Qiuxian kesempatan untuk bernafas. Lu Ming tidak membiarkan bola membantunya. Dia ingin mengalahkan Ye Qiuxian secara langsung. 4 susunan pedang surgawi yang unik, naik. Ye Qiuxian mengaum, dengan pedang senjata sihir tingkat sumber sebagai inti dan 4 pedang pertempuran senjata sihir tingkat utama sebagai tambahan, mengoperasikan susunan pedang dan meledakkan kekuatan surga yang sempurna hingga ekstrim. Sejujurnya, Ye Qiuxian sangat kuat. Dalam Perang Dunia Pertama di level yang sama di alam semesta Hong Huang, hampir tidak ada yang bisa mengalahkannya. Apalagi setelah bimbingan kamu yang abadi, kekuatan bertarungnya di Perang Dunia Pertama pada level yang sama lebih kuat daripada di kota Taisangxian. Tapi Lu Ming juga lebih kuat dari saat dia berada di kota Taisangxian. Dengan pemahaman terus-menerus, kekuatan gaya Hong Huang lebih kuat daripada di kota abadi Taisang. Dengan gaya Hong Huang dan gaya langit pecah berturut-turut, Lu Ming secara bertahap mendapatkan keunggulan. Menyentuh. Setelah puluhan gerakan, Ye Qiuxian hampir tersapu oleh senjata Ares, tetapi dia juga tersapu oleh gempa susulan dari senjata Ares, dan tubuhnya terbang keluar. Kemudian, Ye Qiuxian berbalik dan berlari ke kejauhan. Ye Qiuxian tidak mau pergi. Lu Ming minum, dan aurora yang hebat pamer dan mengejar Kamu Qiuxian. Mereka lari dari sini dalam sekejap mata dan terbang puluhan ribu mil jauhnya. Jelas, kecepatan Lu Ming lebih cepat. Hanya puluhan ribu li, Lu Ming menyusul Ye Qiuxian. Dengan satu tangan, sebuah benua terbentuk, menutupi kepala Ye Qiuxian dan menekannya. Kerusak. Ye Qiuxian meraung dan memotong dengan satu pedang, membelah daratan menjadi 2, tetapi tombak telah mendekati Ye Qiuxian. Ye Qiuxian hanya bisa berhenti dan terus bertarung dengan Lu Ming. Tapi setelah beberapa lusin gerakan, Ye Qiuxian masih kalah dan mundur. Lu Ming, mati untukku. Ye Qiuxian benar-benar marah dan mengumpulkan semua kekuatannya ke dalam pedang senjata sihir tingkat sumber, termasuk kekuatan asli dalam benih aslinya. Ini adalah pedang terkuatnya. Cahaya pedang itu seperti korek api. Itu memotong kekosongan dan menempel pada Lu Ming. Itu dia. Mari kita perjelas pemenang dan pecundang. Hancurkan langit. Lu Ming minum dengan ringan, menampilkan postur langit yang pecah, menjelma tenda tombak, senjata manusia menyatu, menusuk ke Ye Qiuxian.
Langkah ini, Luming juga keluar dari kekuatan aslinya. Ledakan. Cahaya pedang bertabrakan dengan tenda tombak di udara, seperti ledakan horizontal, yang panas dan terang. Gas pedang dan cahaya tombak yang dipancarkan dari tabrakan memotong kehampaan menjadi banyak retakan yang mengerikan. Namun, kedua orang itu membeku, hanya beberapa napas, cahaya pedang tiba-tiba runtuh, dan cahaya senjata melonjak, dan terus menusuk ke arah Ye Qiuxian. Konfrontasi satu gerakan terkuat kedua pria itu, Luming menang. Di kota abadi Taisang, Luming memenangkan tempat pertama, yang merupakan langkah pertama. Oleh karena itu, biji kental asli adalah yang terbesar dan mengandung kekuatan paling asli. Ye Qiuxian hanyalah langkah kedua, ukuran benih aslinya hampir sama dengan Xian Yanxing. Oleh karena itu, saat mendorong benih asli untuk mengeluarkan pukulan terkuat, Ye Qiuxian langsung dikalahkan oleh Luming. Tombak perang dewa terus menusuk alis Ye Qiuxian. Namun, ketika ujung tombak menyentuh alis Ye Qiuxian, ada rune tak berujung di alis Ye Qiuxian. Rune ini terjalin bersama untuk membentuk kekuatan pertahanan yang kuat, yang memblokir senjata dewa perang. Kekuatan tumpukan yang kuat, Ye Qiuxian terbang keluar. Itu adalah harta perlindungan jiwa lagi. Kali ini, aku akan menghancurkan hartamu. Luming bergegas keluar seperti aurora, dan senjata Ares menyapu tubuh Ye Qiuxian. Terakhir kali Luming dan Ye Qiuxian bertarung satu sama lain, Luming menjatuhkannya di saat-saat terakhir karena dia menghabiskan terlalu banyak tenaga. Pada saat itu, harta penyelamat jenis inilah yang melindungi Ye Qiuxian. Namun, Luming ingat bahwa harta penyelamat semacam ini memiliki kemampuan pertahanan terkuat di jantung alisnya, tetapi bagian tubuhnya lebih lemah. Kemudian menyerang dari bagian tubuh yang lemah. Menyentuh. Tombak Ares mengenai tubuh Ye Qiuxian. Masih ada pertahanan rune di tubuhnya, yang memblokir senjata Ares. Namun, seluruh tubuhnya terbang seperti cangkang dan menabrak puncak gunung. Serangan Luming tidak pernah berhenti. Itu berubah menjadi tombak. Dia mengejar Ye Qiuxian dan menusuk dadanya. Ledakan. Raungan sengit terdengar, dan rune pertahanan di tubuh Ye Qiuxian bergetar hebat. Itu ditusuk dan hampir tertusuk. Kekuatan tumpukan yang kuat menembus ke dalam rune dan menyerang tubuh Ye Qiuxian, yang membuatnya batuk darah. Sudah hampir sampai. Mata Luming cerah, kesempatan untuk membunuh dingin, dan kekuatannya pecah. Pistol Ares bergetar. Dalam sekejap, dia mengeluarkan 108 senjata. Semua 108 tombak menembus dada Ye Qiuxian. Klik. Menyentuh. Pertahanan rune Ye Qiuxian akhirnya dipatahkan, dan kekuatan yang kuat menyerbu masuk. 4682. Pertahanan rune Ye Qiuxian ditembus dan dicabik-cabik oleh Luming, dan kekuatan yang kuat menyerbu masuk. Menyentuh. Setengah dari tubuh Ye Qiuxian hancur berkeping-keping. Dia berteriak, dan sisanya terbang keluar. Matanya penuh dengan kengerian. Mati untukku. Luming minum dengan dingin. Serangan itu tidak pernah berhenti. Dia terus membunuh Ye Qiuxian. Pistol Ares menjadi besar dan menyapu. Ye Qiuxian hanya terluka parah, yang jauh dari nyawanya. Hanya dengan memusnahkan jiwanya dia bisa benar-benar membunuhnya. Pertahanan rune Ye Qiuxian telah ditembus. Terlihat pertahanan rune di atas kepalanya tidak kuat. Luming yakin dia bisa mematahkannya tanpa dua gerakan. Menyentuh. Tombak dewa perang besar mengenai kepala Ye Qiuxian. Pertahanan rune di kepala Ye Qiuxian terguncang keras, dan hampir hancur. Kekuatan yang kuat mengeluarkan Ye Qiuxian dan menghancurkan puncak gunung seperti bola. Luming melompat ke depan dan mengejar Ye Qiuxian untuk melancarkan serangan berikutnya. Tidak. Ye Qiuxian meraung di dalam hatinya dan matanya penuh kepanikan. Jika kamu terus seperti ini, kamu dapat melakukan paling banyak dua gerakan. Tidak, mungkin dengan satu gerakan, pertahanan rune miliknya akan hancur total. Begitu pertahanan rune ditembus, dia hanya punya satu cara untuk mati. Namun, saat ini, Luming tiba-tiba waspada dan merasakan krisis yang kuat. Tidak dapat terus menyerang Ye Qiuxian, Luming tidak mau memikirkannya. Dengan senjata Ares di tubuhnya, dia berputar setengah lingkaran dan menyapu miring ke arah belakang. Saat ini, ada cahaya pedang, membelah ke arah Luming dan bertabrakan dengan senjata Ares. Kapan? Raungan sengit terdengar, dan sosok Luming melayang mundur puluhan ribu meter. Kekuatan cahaya pedang ini sangat luar biasa. Kemudian, Luming melihat dua sosok berkedip, bergegas ke Ye Qiuxian. Dia adalah raja dari dua keluarga surga dan manusia. Namun, kedua kaisar semuanya berlumuran darah dan menderita berbagai tingkat trauma. Wajah mereka pucat dan nafas mereka sedikit lemah. Jelas, mereka semua terluka. Orang yang baru saja menyerang Luming adalah seorang raja dengan pedang. Saat ini, kedua orang itu bergegas ke Ye Qiuxian, dan raja dengan pedang memeluknya dan bergegas ke kejauhan. Arah ini adalah arah retakan yang mereka masuki di sini. Kemana harus pergi? Luming minum dan mencoba mengejar satu sama lain.
Meskipun ada dua kaisar di sisi lain, mereka jelas terluka dan kekuatan tempur mereka tidak dalam kondisi puncak. Tampaknya Bond Demon telah mendapatkan keuntungan mutlak. Sekarang selama kamu melibatkan satu sama lain, kamu dapat membunuh satu sama lain begitu Bond Demon tiba. Terutama, ini adalah kesempatan langka. Lu Ming tidak ingin membiarkan Ye Qiuxian pergi. Meskipun Ye Qiuxian kurang berani, tidak dapat disangkal bahwa bakatnya terlalu tinggi. Untuk generasi muda alam semesta, hampir tidak ada yang sebanding dalam hal bakat. Di masa depan, Dacheng akan menjadi raksasa di Tiangong, yang sangat tidak disukai oleh pembasmi surga. Jika kamu dapat menyingkirkannya, cobalah untuk menyingkirkannya. Jika kamu melewatkan kesempatan ini, akan sulit untuk membuangnya nanti. Lu Ming meningkatkan kecepatan hingga ekstrim, menjelma aurora, dan dengan cepat mengejar dua raja surgawi. Kedua kaisar tidak dalam keadaan puncak, dan kecepatan mereka tidak secepat keadaan puncak. Terutama, yang lain memegang pedang terluka lebih parah dan lebih lambat. Bahkan jika kaisar yang memegang pedang mengambil Ye Qiuxian, kecepatannya lebih cepat darinya. Lu Ming, jarak dengan sisi lain, perlahan semakin dekat. Kamu pergi dulu denganmu, dan aku akan membunuh bocah itu. Kaisar dengan pedang memberi banyak minuman, dan tiba-tiba berbalik dan terbang menuju Lu Ming. Dan raja dengan pedang, dengan Ye Qiuxian, terus melarikan diri. Sua. Memegang pisau, kaisar bergegas ke Lu Ming, dan pisau memotong Lu Ming. Pedang itu panjangnya ribuan mil. Lu Ming melambaikan senjatanya dan bergegas. Senjata Dewa Perang menghunus ujung pedang, dan raungan yang mengejutkan terdengar. Lu Ming mengisap dalam-dalam dan sedikit gemetar. Sepertinya pihak lain benar-benar terluka. Mata Lu Ming berkilat. Lu Ming, Raja Surga dalam kondisi puncak, benar-benar tak terbendung, tapi sekarang, dia bisa membunuh. Memegang pedang, Kaisar minum, dan pria dan pedang itu menjadi satu. Dia menerobos kehampaan dan memotong ke Lu Ming untuk membunuhnya. Salah satu alasan mengapa dia pergi untuk menghentikan Lu Ming adalah karena dia ingin membiarkan pendekar pedang itu mengambil Ye Qiuxian, dan yang lain ingin mengambil kesempatan untuk membunuh Lu Ming. Sama seperti alasan Lu Ming ingin membunuh Ye Qiuxian, di mata Tianren, Lu Ming juga merupakan ancaman besar, yang harus dilenyapkan. Hancurkan langit. Lu Ming minum dan menampilkan gaya langit yang pecah. Perpaduan antara pria dan senjata berubah menjadi tombak yang terang dan menusuk lawan. Dengan satu tembakan dan satu pisau, sangat cantik. Itu menembus kehampaan dan bertabrakan di udara, dan meledak menjadi cahaya yang menyilaukan. Gelombang kejut, seperti riak, menyebar ke segala arah. Kemudian, kedua sosok itu melayang kembali pada saat bersamaan. Ini bahkan. Kemudian, kedua pria itu saling bergegas, bertarung bersama. Bagaimanapun, pihak lain adalah Raja Surga. Bahkan jika kekuatan tempurnya tidak mencapai puncaknya, itu masih sangat kuat, tidak lebih lemah dari Lu Ming. Dalam sekejap, kedua orang itu berkonfrontasi lebih dari 10 gerakan. Bola. Hati Lu Ming bergerak, bola terbang keluar, berubah menjadi cermin, dan menembakkan seberkas cahaya, menutupi kaisar yang memegang pedang. Kaisar yang memegang pedang kehilangan akal dalam sekejap. Namun, sesaat, kaisar dengan pedang meraung, dan tubuhnya mengeluarkan kekuatan yang mengerikan, yang menghancurkan kolom cahaya bola. Membakar kekuatan surga. Lu Ming mengerutkan kening dan dengan cepat mundur. Sisi lain, terlepas dari konsekuensinya, mulai membakar kekuatan surga. Membakar kekuatan surga, aku khawatir kekuatan tempur lawan dapat mencapai puncaknya dalam waktu singkat. Akibatnya, Lu Ming mundur dan bola terbang kembali ke Lu Ming, menggeliat dengan cepat dan berubah menjadi sepotong baju besi untuk menutupi Lu Ming. Lu Ming, mati untukku. Memegang pedang, kaisar meraung dan membunuh Lu Ming. Pedang itu menebas dengan liar. Membakar kekuatan tertinggi surga, konsekuensinya sangat serius. Kemungkinan dia tidak bisa lagi melangkah ke keadaan semula, memutuskan harapannya untuk kemajuan di masa depan. Oleh karena itu, setelah membayar harga setinggi itu, Lu Ming harus dibunuh. Cahaya pedang sangat terang hingga secepat kilat. Lu Ming hanya bisa menahannya dengan pistol. Ketika dandang. Keduanya terus bertarung, mereka bertabrakan ratusan kali dalam sekejap. Lagi pula, Lu Ming masih kalah. Dia mundur dengan kasar. Pada saat yang sama, dia dicincang oleh lawan. Untungnya, pelindung bola menghalangi kedua pisau itu. Ini tidak sebagus puncaknya, aku bisa terjerat. Lu Ming bergerak. Dia menemukan bahwa meskipun lawan membakar kekuatan surga yang paling kuat, kekuatan tempurnya tampaknya tidak mencapai puncaknya. Lu Ming segera mengerti. Salah satunya adalah yang lain terluka, yang lainnya adalah kekuatan sumbernya. Sebelum pihak lain melarikan diri, terlihat jelas bahwa kekuatan asli dari benih asli telah habis. Selama perang dengan Lu Ming, dia pada dasarnya tidak menggunakan kekuatan aslinya. 4683. Oleh karena itu, meskipun kaisar yang memegang pedang telah membakar kekuatan surga yang paling kuat, itu masih tidak sekuat kekuatan aslinya.
masih sedikit lebih pendek dari puncak. Lu Ming, bagaimanapun, bukan lagi keberadaan 5 dewa itu. Dengan bantuan bola, Lu Ming yakin dia bisa melibatkan pihak lain. Selama Bondiment tiba, pihak lain akan mati. Menghancurkan langit, banjir dan kelaparan, pembunuhan, pembunuhan, pembunuhan. Keyakinan Lu Ming sangat meningkat. Dia melihat ke langit dan berteriak. Rambut hitamnya berkibar. Dia menggunakan 2 jenis seni rahasia buatan sendiri, dan terus-menerus membombardir satu sama lain. Untuk sementara, meskipun Lu Ming masih dalam posisi lemah, dia mengabaikan pertahanan dan menyerang dengan seluruh kekuatannya, yang benar-benar sebanding dengan perang pihak lain. Segera, kedua pria itu harus bertarung 100 jurus. Saat ini, 2 pita muncul di kejauhan. Kedua pita bertabrakan di ketinggian, dan mereka bertabrakan beberapa kali berturut-turut, dan raungan keras pecah. Ini dia iblis tulang. Mata Lu Ming cerah. Salah satu dari 2 Streamer adalah Bondiment. Dan Streamer lainnya adalah Raja Surgawi. Kaisar ini sangat kuat. Dia memegang tombak. Tombak itu adalah senjata sihir tingkat sumber. Di antara 8 Raja Surgawi yang mengikuti Ye Qiuxian, 2 mengendalikan tentara sihir tingkat sumber. Salah satunya adalah raja dengan pedang yang melarikan diri dengan Ye Qiuxian. Yang lainnya adalah orang yang menggunakan tombak. Namun, Kaisar jelas terluka parah. Ada lubang besar di dadanya, yang transparan sebelum dan sesudahnya, bahkan hatinya hancur. Kekuatan tempurnya tidak dalam kondisi puncak, dan dia sama sekali bukan lawan dari iblis tulang. Pria ini berkelahi sambil berlari. Tetapi setelah beberapa tabrakan, tubuh Kaisar, seperti meteorit, menghantam tanah, membuat lubang yang dalam. Sua. Bondiment turun dari ketinggian, menyelam ke dalam lubang. Ledakan. Tanah meraung keras dan puing-puing memercik. Saat berikutnya, sosok Bondiment bergegas ke langit dari lubang. Dia adalah kerangka, dan seluruh tubuhnya berlumuran darah merah. Dia memegang tombak emas, yang berdarah, mengerikan, dan menembus. Tak perlu dikatakan, Kaisar lebih berbahaya daripada keberuntungan. Kalau tidak, tombak itu tidak akan jatuh ke tangan iblis tulang. Mata Bondiment menatap Lu Ming dan Kaisar yang memegang pedang, dan kemudian tubuhnya seperti pita, bergegas ke Kaisar yang memegang pedang. Ada keputusasaan di mata Kaisar yang memegang pedang. Lu Ming, mati bersama. Memegang pedang, Kaisar meraung. Wajahnya sangat ganas. Di dalam tubuhnya, dia mengeluarkan nafas teror, seperti gunung berapi yang akan meletus. Meledakkan dirimu. Lu Ming kaget dan mundur. Pada saat yang sama, sebidang tanah muncul menutupi sisi lainnya. Namun, pihak lain memotong daratan menjadi 2 dan terus bergegas ke Lu Ming. Jika kamu ingin meledakkan dirimu, kamu harus bertanya padaku. Iblis tulang itu dingin, dan seluruh tubuhnya penuh dengan roh jahat. Dia tiba-tiba membuang tombak emas di tangannya. Tombak emas, seperti kilat, terbang ke arah Kaisar yang memegang pedang. Cepat, ini terlalu cepat. Ini hampir seketika. Ini di luar reaksi manusia. Itu muncul di depan Kaisar yang memegang pedang. Memegang pedang, Kaisar terkejut dan dengan cepat mengayunkan pedang untuk melawan. Saat terdengar suara, tombak perang emas menusuk pedang pihak lain, Mars menembak kemana-mana. Kekuatan serangan Bondiment terlalu kuat, dan semua kekuatannya digunakan. Selain itu, tombak emas adalah senjata sihir tingkat sumber, yang sangat tajam. Pedang lawan hanyalah senjata sihir level utama. Setelah tabrakan, ada retakan padat di atasnya. Pada sentuhan terakhir, pedang itu patah, dan tombak terus menusuk tubuh pelindung kekuatan Kaisar yang memegang pedang. Itu menembus dadanya dan memakukannya ke tanah. Tapi pihak lain tidak mati untuk sementara waktu, menderu untuk meledak. Sua. Pistol Dewa Perang Lu Ming juga terbang keluar. Tiba-tiba, itu menembus alis Kaisar yang memegang pedang dan membunuhnya sepenuhnya. Saat ini, Bondiment jatuh dan meraih tombak emas di tangannya. Ya, untuk saat ini. Sambil tersenyum, Bondiment menyingkirkan tombak emas itu. Lu Ming juga pergi dan mengeluarkan senjata Ares. Bondiment, bagaimana dengan raja-raja lainnya? Lu Ming bertanya. Aku membunuh mereka. Sayang sekali ketiga boneka tulang ajaib itu tidak berguna, dan semuanya hancur. Kalau tidak, mereka tidak akan diizinkan melarikan diri. Bagaimana dengan Ye Qiuxian? Tanya iblis tulang. Diselamatkan oleh raja dengan pedang, ayo kejar. Lu Ming Dao. Bondiment mengangguk dan berubah menjadi 2 lampu pelangi bersama dengan Lu Ming, mengejar Kaisar yang memegang pedang dan kamu Qiuxian. Jelas, raja dengan pedang ingin terbang ke celah dengan Ye Qiuxian, Lu Ming dan Bondiment, sepanjang arah ini, terbang jauh-jauh. Sayangnya, tidak ada jejak Ye Qiuxian dan Kaisar dengan pedang sepanjang jalan. Jelas, itu tertunda untuk beberapa waktu karena halangan dari Kaisar yang memegang pedang sebelumnya, dan pihak lain melarikan diri terlalu jauh.
Luming dan Bond Demon telah terbang dengan kecepatan penuh, tapi mereka masih belum bisa mengejar. Setelah beberapa waktu, mereka sampai di celah tempat mereka masuk. Mereka masih tidak mengejar Ye Qiuxian dan pendekar pedang. Disayangkan. Luming menghela nafas. Kesempatan yang bagus, tidak membunuh Ye Qiuxian, kemudian menemukan kesempatan yang bagus, sulit. Jelas bahwa dia juga orang yang sangat kaya. Dia selalu bisa mengubah kejahatan menjadi keberuntungan. Luming, sebaiknya aku bersembunyi di perintah Hong Huang. Aku baru saja melelehkan tulang ajaib itu. Aku butuh waktu untuk mengkonsolidasikannya. Jika kamu punya sesuatu, tolong hubungi aku kapan saja. Jalan Iblis Tulang. Bagus. Luming mengangguk dan membawa Bond Demon ke ring Hong Huang. Merupakan berkah terselubung bahwa perjalanan ini dikejar oleh penduduk surga. Kultivasinya dipromosikan ke 1 tingkat dan mencapai tingkat ke-6 Tuhan. Kami juga harus mendapatkan ratusan obat ajaib tingkat utama dan 1 obat ajaib tingkat sumber, yang semuanya merupakan pencapaian luar biasa. Selain itu, Bond Demon akhirnya memulihkan beberapa pencapaian, mencapai puncak dewa, dan dapat menangani beberapa kaisar pada saat yang bersamaan. Ini sangat meningkatkan moral Luming. Jika kamu bertemu dengan master di level Tianjun, kamu dapat melepaskan Bond Demon secara langsung. Mereka meninggalkan celah dan kembali ke benua di atas. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada singa-singa itu. Luming khawatir. Sebelumnya, singa dan yang lainnya dikepung oleh 8 raja surgawi yang dipimpin oleh Ye Qiuxian. Aku tidak tahu apa situasinya. Namun, karena kaisar berbaju ungu dibawa pergi oleh Luming, ada 7 kaisar yang tersisa di pihak lain. Agaknya, singa dan yang lainnya harus berhasil melarikan diri. Mereka harus pergi jauh ke daratan. Aku telah menunda banyak waktu. Aku harus bergegas menemui mereka. Pikir Luming, lalu menyusuri tanah, dengan cepat menuju kedalaman daratan. Dalam sekejap mata, 1 hari berlalu. Ada seseorang di sana. Tiba-tiba, hati Luming tergerak, dan dia merasakan ada makhluk yang mendekat ke arah yang benar. Luming menggunakan teknik persembunyian yang bagus untuk bersembunyi di balik batu dan mengamati dengan cermat. Segera setelah itu, 7 sosok muncul di dekatnya. Itu singa. Luming sangat gembira. Aku tidak menyangka akan bertemu mereka di sini. 4684. Dia tidak menyangka akan bertemu mereka di sini. Dia telah berada di dunia bawah tanah begitu lama sehingga dia mengira jika singa keluar dari masalah, mereka akan pergi jauh ke daratan. Diperkirakan mereka akan mencapai kedalaman daratan. Aku tidak menyangka singa dan yang lainnya belum memasuki kedalaman daratan. Luming tidak terus bersembunyi, tetapi keluar. Lion dan yang lainnya terkejut pada awalnya. Ketika mereka menemukan Luming, mereka sangat gembira. Luming, senang kamu baik-baik saja. Haha, aku tahu Luming akan baik-baik saja. Singa dan yang lainnya tertawa. Bagaimana kamu bisa ada di sini? Apa yang terjadi ketika kamu dikepung oleh orang-orang surga? Luming bertanya. Awalnya, kami mencoba yang terbaik untuk menerobos pengepungan. Sayangnya, kami dibunuh oleh pihak lain. Benar-benar penuh kebencian. Selama periode ini, kami telah mencarimu sepanjang waktu. Singa menjelaskan. Luming tergerak dan mengerti bahwa alasan mengapa singa dan yang lainnya tidak memasuki kedalaman daratan adalah karena mereka telah mencarinya di daerah sekitarnya selama periode waktu ini. Ngomong-ngomong, Luming, bagaimana kamu bisa menjauh darimu ketika kamu dikejar oleh seorang raja? Singa itu berbalik untuk bertanya pada Luming. Aku beruntung bertemu dengan sekelompok ular raksasa. Untungnya, dengan bantuan ular raksasa itu, aku bisa menyingkirkan kaisar. Luming melihat dan menjelaskan. Adapun fakta bahwa dia dikejar dan dibunuh oleh Ye Qiuxian dan orang lain, dan kemudian dibunuh olehnya, menyingkirkan 7 raja surga dari sisi lain, Luming tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Menurut prestasinya, 1 orang melenyapkan 7 raja surga. Sulit dipercaya untuk mengatakan itu. Aku khawatir itu akan meledakkan mata singa dan lainnya. Sederhana. Luming selalu menjadi orang yang rendah hati. Luming, kultivasimu telah menembus lagi. Pada saat ini, singa dan orang lain menemukan bahwa kultivasi Luming telah mencapai tingkat ke-6 dewa, dan mereka semua takjub. Untung, aku mendapat beberapa obat ajaib utama. Luming tertawa dan menulis. Ini. Singa, dan 7 dewa lainnya berada di puncaknya, bibir mereka berkedut dan tidak bisa berkata apa-apa. Istirahat yang beruntung. Kenapa mereka tidak pernah lolos begitu saja? Apakah begitu mudah untuk menembus alam ilahi? Ketika mereka pertama kali menerobos alam Tuhan, setiap kali mereka tidak menghabiskan lebih dari 1 tahun bintang. Setelah lama akumulasi, untuk memahami, untuk mengumpulkan sumber daya secara perlahan, untuk dapat menerobos. Luming baik, menghilang beberapa hari, menerobos berat. Iri, cemburu dan benci. Kami telah tertunda begitu lama. Kami tidak tahu apa yang terjadi dengan tubuh Raja Manusia.
Ayo pergi ke kedalaman daratan. Lu Ming mengalihkan topik pembicaraan. Benar saja, jika menyangkut tubuh manusia, perhatian singa teralihkan. Ya, ayo pergi jauh ke daratan. Jalan, singa. Setelah sekian hari, aku tidak tahu apa yang terjadi di kedalaman daratan. Pada saat itu, anggota tubuh dan kepala Raja Manusia terbang ke kedalaman daratan. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Sekarang aku tidak tahu apakah itu telah ditemukan. Di kedalaman daratan, apakah karena perebutan daging Raja Manusia sehingga perang dibatalkan? Sekelompok 8 orang berangkat dengan cepat dan menuju ke tanah yang dalam. Mereka telah kehilangan banyak waktu, jadi mereka hampir tidak bertemu tim lain di sepanjang jalan. Mereka tidak bertemu dengan orang-orang yang menghancurkan bala tentara surga atau istana surga. Mereka pasti telah memasuki kedalaman daratan. Selama mereka terhindar dari banjir dan kelaparan, kecepatannya tidak lambat. 3 hari kemudian, mereka mencapai kedalaman benua. Jauh di dalam benua, hutan menghilang dan menjadi dataran dengan pemandangan luas. Jauh di dataran, ada puncak gunung besar yang berdiri di antara langit dan bumi. Tidak, ini bukan puncak normal. Itu adalah gunung yang terbuat dari logam. Seluruh bodinya terbuat dari logam hitam, yang terlihat kokoh dan abadi. Di tanah sekitar gunung, terdapat menara logam besar. Menara logam ini, semuanya tinggi di luar, tersebar di sekitar puncak. Sekilas jumlahnya tidak kurang dari 1000. Apalagi menara logam ini dipenuhi dengan rune. Rune ini terjalin satu sama lain untuk membentuk susunan besar, menutupi puncak gunung logam di tengahnya. Lu Ming juga melihat sosok di atas setiap menara logam. Sosok yang juga terbuat dari logam itu sedang memegang pedang. Pedang itu terbang di langit, membentuk barisan pertempuran. Yang lebih menakjubkan adalah anggota tubuh dan kepala Raja Manusia menyerang barisan besar ini. Anggota tubuh dan kepala Raja Manusia, yang tergantung di 5 arah berbeda, dipenuhi dengan kecemerlangan tak terbatas, melancarkan serangan sengit terhadap barisan. Di antara mereka, salah satu lengan, jari-jari gemetar, mencengkeram, benar-benar mengeluarkan cahaya pedang yang tak terbatas, menuju barisan besar. Sebuah kaki batu, melangkah ke bawah di udara, berubah menjadi kaki raksasa, dan menginjak barisan untuk melawan barisan dengan sengit. Kepala itu, mulut terbuka mengolong, sungai panjang yang menggantung jatuh, membombardir dalam barisan besar di atas. Kuat, itu terlalu kuat. Anggota tubuh dan kepala Raja Manusia tampaknya berubah menjadi tuan yang tiada taraf, menggunakan gerakan yang unik. Namun, susunan itu juga sangat kuat. Lebih dari 1000 menara logam dipenuhi dengan rune dan kecemerlangan yang tak terbatas. Selain itu, boneka logam di menara logam tampak menyatu menjadi satu, dan 5 sosok besar berkumpul di kehampaan. Kelima sosok ini sangat kabur, tidak bisa melihat penampilannya dengan jelas, hanya bisa melihat dengan jelas semua tipe orang dewasa. Kelima sosok itu, duduk bersila dalam kehampaan, memblokir serangan fisik raja. Lu Ming, singa, dan yang lainnya tertegun. Adegan ini jauh di luar imajinasi mereka. Beranikah kamu, Raja Manusia terbang ke sini sendirian untuk memecahkan susunan di sini? Mungkinkah tubuh Raja Manusia berada di puncak gunung logam? Kotak logam itu pernah mengatakan bahwa Raja Manusia mati dalam pertempuran, dan tubuhnya dibagi menjadi 7 bagian dan disegel di 7 tempat berbeda. Apakah susunan ini ditinggalkan oleh keberadaan tubuh Raja Manusia segel? Kemudian, Lu Ming dan mereka melihat ada banyak orang berkumpul di kejauhan pertempuran antara tubuh Raja Manusia dan formasi. Di satu sisi, orang-oranglah yang menghancurkan pasukan langit. Di satu sisi, itu dari Tiamong. Tidak jauh dari orang-orang di Tiamong, mereka adalah 300 master dari klan Yaxian. Lu Ming, singa dan yang lainnya terbang langsung ke langit menghancurkan pasukan. Lu Ming, akhirnya kamu di sini. Tang Jun melihat Lu Ming dan tersenyum. Kemudian, Mo Chang, Ronggong, Lin Ye dan yang lainnya datang untuk menyambut Lu Ming. Lu Ming bertanya dan mengetahui bahwa Tang Jun dan yang lainnya telah berada di sini lebih dari 10 hari yang lalu. Ketika mereka datang ke sini, mereka menemukan bahwa tubuh Raja Manusia telah menyerang susunan itu, dan sampai sekarang, mereka belum memecahkannya. Yang lain dari Tianjun juga tersenyum saat melihat Lu Ming datang. Lagi pula, Lu Ming mampu memotivasi tubuh Raja Manusia. Jika ada persaingan di belakang, mungkin Lu Ming bisa memainkan peran yang bagus. 4685. Lu Ming melihat sekeliling dan menemukan bahwa jumlah pembasmi masih jauh lebih sedikit, sekitar ratusan lebih sedikit daripada saat mereka tersebar. Orang yang hilang mungkin telah jatuh di jalan. Entah dia meninggal di mulut warisan banjir dan kelaparan, atau dia bertemu dengan orang-orang Tiamong di jalan dan mati di tangan orang-orang Tiamong. Tentunya tidak menutup kemungkinan ada orang yang terlambat dan belum datang. Tapi bagaimanapun, Lu Ming telah tertunda begitu lama di jalan, yang jauh lebih lambat dari yang lain. Benar-benar ada beberapa yang belum tiba.
Hilangnya ratusan orang adalah keberadaan alam Tuhan, yang tentunya merupakan kerugian yang sangat besar. Namun, Istana Surga tidak lebih baik, dan kerugiannya tidak kecil. Ledakan. Di langit, tubuh Raja Manusia masih menyerang barisan besar. Langit penuh gemuruh dan semangat. Pemandangannya sungguh menakjubkan. Orang-orang yang menghancurkan tentara surga dan Istana Surgawi tidak berani terlalu dekat karena takut terlibat. Gengsi, apalagi keadaan Tuhan, meski lebih rendah dari keadaan semula, kita harus menghindari ujungnya. Lu Ming sedang menunggu dengan tenang. 1 hari, 2 hari, 3 hari. Dalam sekejap, 5 hari telah berlalu. Tubuh Raja Manusia masih menerobos pertempuran, seolah-olah dia memiliki kekuatan tak terbatas dan tidak dapat digunakan. Setelah 5 hari ini, Lu Ming menemukan bahwa cahaya susunan besar itu redup, dan rune pada menara logam juga redup. Energi arai besar terbatas. Jika terus seperti ini, tidak akan lama sebelum arai besar akan rusak. Tang Jun berbisik. Lu Ming mengangguk. Orang-orang menunggu di sini, semua berpikir seperti ini, menunggu hari ketika pertempuran dipatahkan. Ketika arai rusak, itu mungkin banyak berubah. Kamu Qiu Xian. Tiba-tiba, mata Lu Ming berkilat. Dia melihat ke arah lain, 2 sosok mendekat. Itu Ye Qiu Xian, dan Raja dengan pedang. Saat ini, cedera Ye Qiu Xian hampir sembuh, dan mereka terbang ke Istana Surga. Pada kesempatan seperti itu, Lu Ming secara alami tidak dapat melakukannya, karena ada semua penguasa Istana Surgawi. Alasan mengapa orang-orang yang menghancurkan tentara surga dan Istana Surga tidak keluar adalah karena mereka sedang menonton. Sekarang Raja Manusia menerobos pertempuran. Jika mereka pecah menjadi perang besar, mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Namun, jika seseorang memimpin, aku khawatir itu akan menyebabkan pertempuran skala besar yang luar biasa. Ye Qiu Xian dan Kaisar yang memegang pedang terbang ke kerumunan Istana Surgawi. Dia terbang langsung ke Ye Immortal, dan menundukkan kepalanya dan berseru, Tuan Muda Abadi. Ada apa? Kenapa kamu datang sangat terlambat? Bagaimana dengan yang lain yang bersamamu? Kenapa hanya ada satu yang tersisa? Kamu Abadi sedikit mengernyit dan bertanya. Yang lainnya, sudah mati. Jawaban, sulit Ye Qiu Xian. Meninggal, apa yang terjadi? Katakan padaku dengan tepat, jangan sembunyikan. Kamu cara dingin yang abadi. Ye Qiu Xian, di mana berani bersembunyi dari keabadianmu, aku akan memberitahumu sesuatu secara detail. Tentu saja, dia memberitahu Ye keabadian melalui transmisi, karena sangat memalukan sehingga jika dia diketahui oleh orang lain, dia akan menjadi bahan tertawaan. Ada hal seperti itu, Lu Ming, menarik. Kamu Abadi berbisik, matanya berbinar dingin. Anak Abadi, aku. Ya, Abadi sangat malu. Jangan khawatir, jika ada kesempatan di masa depan, aku akan membunuhnya secara pribadi. Dalam Perang Dunia Pertama di level yang sama, aku akan menghancurkan kepercayaan dirinya. Kamu Abadi mencibir. Dalam sekejap mata, itu 7 hari lagi. Saat ini, cahaya susunan besar sangat redup, dan lampu rune di menara logam juga redup. Ledakan. Lengan kanan Raja Manusia menjadi sangat besar. Dia memukul arai dengan pukulan, yang membuat arai bergetar dengan keras, dan ada retakan di atasnya. Untuk pertama kalinya, ada celah di arai. Bagian lain dari tubuh Raja, memanfaatkan kesempatan itu, meledak ke langit dan membombardir susunan itu bersama-sama. Ledakan, 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 ledakan. Arai bergetar hebat, retakan padat di atasnya, dan kemudian mulai meledak. Tidak hanya itu, beberapa menara logam meledak. Dalam sekejap, setidaknya puluhan menara logam meledak berkeping-keping. Arai besar, rusak. Ketika susunan besar itu pecah, boneka logam di menara logam naik satu demi satu dan berkumpul bersama di udara. Boneka logam ini, satu demi satu, bersatu membentuk 5 boneka logam besar. Setiap ratusan boneka logam, memadatkan satu boneka logam besar, memegang pedang besar, membunuh Raja Manusia. Bom. Ledakan, 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 ledakan. 5 boneka logam besar bertabrakan dengan kaki dan kepala Raja Manusia. Namun, hanya dengan satu pukulan, kelima boneka logam raksasa itu berhasil dikalahkan, dihamburkan dan dibagi lagi menjadi boneka logam kecil. Bahkan banyak boneka kecil, langsung meledak menjadi potongan-potongan logam kecil. Hanya beberapa boneka logam yang tidak dikalahkan dan mendarat di menara logam. Arai besar, benar-benar rusak. Sua. Tubuh Raja Manusia terbang menuju gunung logam tanpa halangan apapun. Puncak logam, tampaknya, disegel dan tidak memiliki pintu. Namun, tubuh Raja langsung membombardir gunung logam. Mengaum. Setelah 5 ledakan berturut-turut, puncak gunung logam yang tersegel benar-benar terbuka, dan 5 saluran ditembakkan. Tubuh Raja terbang ke puncak logam dan menghilang. Tentara Mietian, Tiangong, dan orang-orang Yaxian semuanya saling memandang.
Kemudian, kerumunan menunjukkan tampilan yang menentukan. Arai pertempuran telah dipatahkan. Raja daging manusia diharapkan untuk berkumpul. Ayo pergi. Ambil daging raja manusia ke tanganmu. Beberapa pemimpin meraung dan bergegas menuju puncak logam. Semua dewa, semua tuan, semua dewa, semua dewa. Tidak ada kendala di jalan. Menara logam yang tersisa, dan boneka logam yang tersisa, tidak bergerak, seperti patung. 3 orang, tanpa hambatan ke kaki gunung. Puncak logam diledakkan dari 5 saluran, dan orang-orang yang membunuh tentara surga masuk dari selatan. Tiamong, masuk melalui jalur utara. Orang-orang Yaxian masuk melalui jalur timur laut. Salurannya halus dan bulat, dengan diameter 100 meter dan kedalaman puluhan ribu meter. Kong. Beberapa orang memotong dinding halus lorong dengan senjata sihir tingkat master, membuat suara emas dan besi saling menghantam. Namun, dinding mulus itu tidak memiliki apa-apa, bahkan tidak ada jejak yang tersisa. Orang-orang terkejut. Logamnya terlalu keras. Pria yang baru saja melakukannya adalah keberadaan seorang Tuan Jiuchong. Dewa-dewa Jiuchong mengendalikan senjata sihir tingkat master untuk mengirimkan serangan, tetapi tidak dapat meninggalkan jejak di dinding logam. Logam ini keras dan tak terbayangkan. Jika disempurnakan menjadi senjata ajaib. Mata banyak orang panas, tidak mau tahu bahwa logam ini, benar-benar bahan logam langka, sangat berharga. Jika kamu dapat mengambil beberapa, itu pasti keuntungan besar. 4686. Kong. Satu lagi telah mengambil langkah. Sekarang keberadaan puncak dewa. Namun, keberadaan puncak dewa tersebut masih belum meninggalkan jejak di dinding. Kerumunan menghela nafas. Bahkan keberadaan puncak Tuhan tidak bisa meninggalkan jejak. Jenis logam apa ini? Apakah ini terlalu sulit? Pada saat yang sama, kerumunan menghela nafas. Bahkan jejak tidak pergi, ingin menggali beberapa untuk diambil, tidak diragukan lagi bodoh. Tidak. Orang-orang langsung memikirkan menara logam dan boneka logam di luar. Menara logam dan boneka logam itu tampaknya terbuat dari logam yang sama dengan puncak gunung logam ini. Sebelumnya, menara logam dan boneka logam itu diledakkan oleh tubuh Raja Manusia, yang berubah menjadi pecahan logam dan berserakan di tanah. Potongan logam itu bisa diambil. Sayangnya, aku hanya bergegas ke bagian itu dan lupa mengambilnya. Daging Raja Manusia itu penting. Ketika dia menarik diri dari daging Raja Manusia, dia punya waktu untuk mengambilnya lagi. Sekarang jangan mundur dan terus maju. Ada puncak keberadaan Tuhan untuk diminum. Memang benar tubuh Raja Manusia berhubungan dengan nasib alam semesta, dan tidak boleh ada kerugian. Lagi pula, logam ini adalah benda asing. Raungan lain. Kerumunan hanya bisa bergerak. Lu Ming juga menghela nafas. Dia lupa mengambil logam tadi. Betapa menyenangkannya mengambil logam dan memberikannya ke bola. Bola juga menunjukkan giginya, sakit hati. Bagian itu tidak lama, dan segera mereka bergegas melewatinya ke tengah gunung logam. Bagian tengah puncak logam kosong, membentuk ruang yang sangat besar. Ketika pembasmi bergegas melewati lorong, dia menemukan bahwa orang-orang Tiangong dan orang-orang berkebangsaan Yaxian juga datang ke sini. Namun, mata mereka jatuh di tengah ruang ini. Di tengahnya terdapat altar logam, di atasnya terdapat kotak perunggu. Kotak perunggu itu terbuka, di dalamnya terdapat batang tubuh manusia yang terbuat dari batu, tergantung di udara. Saat ini, anggota badan dan kepala tubuh daging Raja Manusia berkumpul bersama dengan belalai ini, yang jelas ingin bergabung menjadi satu untuk membentuk tubuh manusia yang utuh. Namun, di batang tubuh, tungkai, dan kepala Raja Manusia, ada rune padat yang muncul, menghalangi fusi mereka. Berbagai bagian tubuh Raja Manusia, memancarkan cahaya yang indah, tampaknya berusaha untuk menyempurnakan rune tersebut dengan paksa, sehingga semua bagian dapat dipersatukan kembali. Tubuh Raja Manusia, kecuali jantungnya, harus lengkap. Itu harus disita. Ayo pergi. Pada saat ini, tentara Mietian, Tiangong, Yaxianzu, dan pakar lainnya bergegas menuju daging Raja Manusia untuk merebut daging Raja. Sebelumnya, hanya ada 2 bagian tubuh Raja Manusia. Pembasmi telah menguasai satu hal. Yaxian telah menguasai satu. Sangat sulit untuk menyatukan Raja Manusia. Tapi sekarang, kesempatan itu ada di depan mata. Daging Raja Manusia hampir lengkap. Selama kamu mendapatkannya, kamu bisa mendapatkan 6 buah sekaligus. Di masa depan, selama kamu mendapatkan hati Raja Manusia, kamu dapat membentuk tubuh Raja Manusia yang utuh, mendorong dunia dan menekan semua musuh. Siapa yang tidak hati, sisi mana, ingin memegangnya. Namun, ketika sisinya bertambah, lebih dari 10.000 dewa, dekat dengan tubuh Raja Manusia, dipenuhi dengan kekuatan yang kuat, ke segala arah. Tubuh orang-orang bergetar hebat, dan mereka terlempar ke belakang oleh gaya tumpukan, yang lebih cepat daripada yang maju. Semuanya dipasang di dinding logam di sekitarnya. Beberapa dari mereka lemah.
Mereka meludahkan darah secara langsung dan wajah mereka pucat. Tidak ada yang bisa mendekati tubuh manusia. Tidak sekarang. Tubuh Raja Manusia sedang bergabung dan akan mengirimkan kekuatan yang kuat. Ya, tunggu saja tubuh Raja menyatu, lalu lihat. Mereka berdiskusi satu sama lain dan tidak melanjutkan pertengkaran. Kekuatan tubuh Raja Manusia terlalu kuat. Sekarang tampaknya pulih dengan sendirinya. Kekuatan yang memancar darinya tidak ada bandingannya dengan keberadaan Kerajaan Dewa. Hanya ketika fusi fisik Wang berhasil, menghentikan pemulihan diri dan menyatukan kekuatan, barulah mereka bisa dekat satu sama lain. Kalau tidak, bahkan jika tubuh Raja Manusia diletakkan di sana, mereka tidak akan mendapatkannya. Tuan Muda yang abadi, apakah kita perlu menyelesaikan para pemberontak itu terlebih dahulu, agar tidak bersaing dengan kita untuk mendapatkan tubuh manusia dan daging raja? Ada karakter tingkat raja di sisi abadi yang disarankan. Usul yang bagus. Kamu yang abadi mengangguk dan melihat ke sisi pasukan Mietian, memancarkan cahaya dingin, dan kemudian suara itu keluar. Pertama, bunuh para pemberontak. Ya. Membunuh. Orang-orang dari istana surgawi bergema dengan suara keras, dan kemudian dari dua arah, melewati altar di tengah untuk membunuh tentara surgawi. Kekuatan. Seperti sebelumnya, pertahankan dengan sekuat tenaga. Keberadaan beberapa dewa di puncaknya. Orang-orang yang memusnahkan tentara surga berkumpul berpasangan dan bertiga. Segala macam rahasia dan harta pertahanan muncul, membentuk pertahanan yang ketat. Orang-orang Yaxian masih menonton dengan mata dingin dan tidak berniat ikut campur. Sua-sua, sua, 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 sua. Kali ini, akan lebih mudah bagi pembasmi untuk menahan serangan Tiamong. Ini terutama tentang medan. Sekarang, punggung mereka menempel ke dinding logam, jadi mereka tidak perlu khawatir dengan punggungnya. Dan kemudian ada altar. Orang-orang istana surga hanya bisa menyerang dari sisi kiri dan kanan. Karena medannya tidak cukup luas, orang-orang di istana surga tidak dapat sepenuhnya melepaskan tangan dan kaki mereka untuk memaksimalkan kekuatan serangan mereka. Tapi pertahanan mereka berbeda. Semakin kecil medannya, semakin kecil ruang pertahanannya, dan semakin terkonsentrasi kekuatan pertahanannya. Di sisi lain, ada banyak karakter level kaisar di klan Tianren. 7 dari mereka dibunuh oleh Lu Mingkeng. Ini juga berpengaruh besar pada kekuatan Tiamong. Oleh karena itu, orang-orang dari Istana Surga menyerang lebih dari selusin gerakan berturut-turut, dan pertahanan pihak Tianjun tetap kokoh. Menjijikkan, kura-kura hanya bisa bangun dengan cepat, seperti kura-kura dengan kepala mengecil. Bagus, punya kemampuan, jangan cepat bangun, tatap muka. Ada gemuruh di surga. Namun, dengan taktik yang buruk, mereka yang memusnahkan tentara surga tidak akan mudah tertipu. Jumlahmu ribuan lebih banyak dari kami, dan kamu bermaksud untuk bertarung langsung. Artinya, jumlah orang yang memiliki kemampuan untuk bertarung langsung. Ironi dari Tianren. Orang-orang di Istana Surga tidak mengatakan apa-apa dan hanya bisa menyerang dengan kepala tertunduk. Namun, setelah lebih dari 10 menit serangan terus-menerus, masih gagal menembus pertahanan tentara Mietian. Di sisi lain, alis kamu yang abadi sedikit mengernyit, dan dia berkata, "Oke, berhenti, kembali." Dia tahu bahwa karena medannya, bahkan jika dia menyerang selama setengah jam lagi, dia tidak dapat menghancurkan pertahanan tentara surga, jadi dia hanya memerintahkan untuk berhenti. Orang-orang di Tiamong hanya bisa mundur. Jika orang-orang dari klan sub abadi ini bertarung bersama, mereka pasti akan menghancurkan pertahanan para pemberontak. Suara dingin Ye Qiuxian, mata dingin dan tenang, menyapu ke sisi orang Yaxian. Pemuda yang dipimpin oleh klan Yaxian tersenyum dan berpura-pura tidak melihat mata Ye Qiuxian. 4687. Orang-orang Tiamong mundur ke kedua sisi. Ledakan. Tak lama kemudian, banyak hal berubah secara dramatis. Rune pada daging Raja Manusia, setelah periode waktu ini, hampir aus dan menjadi redup. Saat ini, terdengar raungan keras, dan rune itu menghilang sepenuhnya. Anggota badan, kepala, dan belalai Raja Daging Manusia benar-benar dipasang bersama, terintegrasi penuh dan dipasang dengan sempurna, seolah-olah utuh. Ini sukses. Mata banyak orang berbinar dan mereka ingin bergerak. Tetapi tepat ketika integrasi fisik Raja Manusia berhasil, tekanan yang sangat deras menyebar, benar-benar menyelimuti ruang di puncak gunung logam. Semuanya, ini adalah tekanan. Prestasi aku, bagaimana prestasi aku bisa dikurangi? Pencapaianku juga menurun. Ada apa? Jatuhnya terlalu cepat. Aku jatuh 2 kali, dan aku masih terus. Aku sudah jatuh 3 kali. Ada banyak kebisingan di tempat kejadian, dan ada semburan seruan.
Tidak peduli itu pembasmi, istana surga, atau orang Yaxian, semua orang berada di bawah tekanan ini, dan prestasi mereka jatuh. Lu Ming juga merasa prestasinya ditekan dan jatuh. 5, 4, dan 3. Segera, kultivasi Lu Ming ditekan sejak awal, dan kemudian dihentikan. Pada saat yang sama, iblis bola dan tulang itu sama, dan kultivasi juga ditekan di dalam dewa. Mereka tidak hanya ditindas oleh para dewa, tetapi juga oleh para dewa. Awalnya, wajah para dewa yang berada di puncaknya adalah yang paling jelek. Keuntungan asli mereka adalah kultivasi. Sekarang, kultivasi mereka ditekan. Seperti orang lain, pencapaian mereka berada pada level yang sama, dan keunggulan awal mereka hilang. Kerumunan itu ragu. Ini hanyalah penindasan sementara. Jangan panik. Ketika kamu pergi dari sini, kultivasimu akan pulih. Kamu abadi membuka mulutnya, dan wajahnya diam. Sejujurnya, kultivasi semua orang ditekan oleh dewa, yang lebih sesuai dengan pikirannya. Orang yang membiarkan dia mengambil daging raja manusia meningkatkan aku sebagian besar. Setelah beberapa saat, semua orang menjadi tenang. Pada saat ini, wajah Lu Ming berubah, karena kotak perunggu yang telah dibenamkan ke dalam cincin Hong Huang dan tidak bergerak, justru terbang keluar dari cincin Hong Huang dan terbang ke raja manusia. Tidak hanya dia, si kamu abadi, kamu Qiuxian, tetapi juga pemuda berkebangsaan Yaxian, yang juga terbang keluar dari kotak. 5 kotak perunggu terbang ke altar, dan kotak perunggu di altar benar-benar bergabung menjadi satu dan menjadi kotak perunggu beberapa kali lebih besar. Ledakan. Saat ini, tanah telah berubah secara dramatis. Altar terus melebar, diratakan, dan akhirnya berubah menjadi platform. Dan kotak perunggu dan tubuh raja manusia terbang ke udara, melayang di udara. Banyak orang bermata panas dan ingin bergerak, tetapi tubuh raja masih mengirimkan gelombang yang kuat, dan mereka tidak bisa mendekat sama sekali. Ada apa? Apakah ada kesadaran dalam daging raja manusia, yang tidak bisa didapatkan oleh orang luar? Bukankah itu berbeda dengan kotak perunggu sebelumnya? Banyak orang membicarakannya. Banyak orang telah menunjukkan kekecewaan, jika itu benar, perjalanan ini akan sia-sia. Impian menekan keabadian melalui tubuh raja manusia juga dipatahkan. Tapi kemudian kotak perunggu besar itu mulai bersinar, dan sebaris kata muncul di atasnya. Jika kamu ingin mendapatkan tubuh manusia, kamu harus menjadi orang yang memiliki bakat paling kuat dan potensi tertinggi. Mata orang-orang menyala ketika mereka melihat garis itu. Bagaimana cara menilai siapa talenta paling kuat dan paling kuat? Seseorang bertanya. Ini sangat sederhana. Kamu dapat membuat keputusan setelah kompetisi. Oleh karena itu, kultivasi kamu akan ditekan di dalam Tuhan. Dalam perang dengan tingkat yang sama, seseorang dapat membedakan antara bakat dan potensi. Dalam perang dengan tingkat yang sama, siapapun yang menjadi yang pertama dapat mengambil tubuh daging raja manusia. Jika tidak peduli seberapa tinggi seseorang. Prestasinya adalah, dia tidak akan bisa mengambil tubuh daging raja. Raja manusia memiliki hati terakhirnya, tetapi sangat sulit untuk mendapatkan hati terakhir. Hanya mereka yang memiliki bakat dan potensi yang bisa mendapatkannya di masa depan. Beberapa kata keluar dari kotak perunggu. Perang Dunia Pertama dengan level yang sama adalah yang terkuat. Di tempat kejadian, mata orang tidak bisa tidak melihat Lu Ming dan kamu Qiuxian. Lu Ming dan kamu Qiuxian adalah Tianjiao terkuat di alam semesta yang luas saat ini. Tidak ada yang bisa bersaing dengan mereka dalam perang dunia di level yang sama atau dalam hal potensi bakat. Akankah daging raja jatuh pada salah satu dari mereka? Secara khusus, Lu Ming, pertempuran pertama Taishan Xiancheng, lebih kuat dari Yaqiu Xiancheng. Akankah Lu Ming jatuh pada Lu Ming pada akhirnya? Di pihak tentara Mietian, banyak orang menunjukkan kegembiraan. Dengan cara ini, Lu Ming memiliki peluang besar. Di sisi lain Tiangong, beberapa orang terlihat jelek dan mengkhawatirkan Lu Ming. Namun, yang mengetahui jati diri sebenarnya ya senang. Dengan kamu yang abadi, siapa yang bisa bersaing dengan kamu yang abadi? Menarik. Pemuda berkebangsaan Yaxian berbisik dengan rasa perang yang kuat di matanya. Bagaimana kamu membandingkan mereka? Yang lain bertanya. Sangat sederhana, bertarung berpasangan, pemenangnya, terus menerima tantangan orang berikutnya. Ingat, setiap orang hanya memiliki satu kesempatan untuk tampil di atas panggung. Ada 2 kalimat di kotak perunggu. Aturan ini. Banyak wajah orang tenggelam dan otak mereka mulai berpikir cepat. Kotak perunggu itu pendek dari 2 kalimat, tapi itu menunjukkan aturan yang tidak sederhana. Pemenang harus terus menerima tantangan dari orang berikutnya. Ini setara dengan pertarungan roda. Akibatnya, Lu Ming dan kamu Qiuxian, talenta terbaik, menjadi tidak pasti. Tidak peduli seberapa kuat mereka, kekuatan mereka akan habis, dan mereka akan terseret oleh pertempuran roda. Kali ini, pria yang mendapat giliran untuk membunuh tentara langit terlihat jelek. Karena jumlah orang di sisi pembasmi jauh lebih sedikit daripada di sisi lain istana surga.
pertarungan roda sangat tidak menguntungkan bagi mereka. Tapi orang-orang di kuil surga tersenyum. Haha, tidak peduli seberapa kuat Luming, dia akan terseret sampai mati. Di antara semua Raja Surga, tidak sedikit yang kuat, dan mereka mungkin tidak jauh lebih lemah dari Luming. Kali ini, tubuh Raja Manusia harus menjadi milik Istana Surgawiku, yang merupakan penguasa alam semesta yang sebenarnya. Semua orang di Tiangong sangat senang. Lalu, apa saja larangan di atas panggung? Bisakah kamu membunuh lawanmu? Yang lain bertanya. Aturan spesifiknya sangat sederhana. Jika kamu meninggalkan platform pertempuran, kamu akan kalah. Selain itu, kamu tidak dapat menggunakan senjata dan harta. Hal-hal lain bersifat opsional. Sebuah kata muncul di kotak perunggu. Mata banyak orang menyipit. Kalimat ini sangat sederhana, yaitu di atas panggung tidak ada batasan. Kamu dapat membunuh lawan, selama kamu meninggalkan platform, kamu akan dianggap sebagai pecundang. Dengan kata lain, itu sama saja jika kamu melarikan diri, atau jika kamu kalah dari platform pertempuran. Saat ini, platform pertempuran berubah lagi. Ada 3 anak tangga yang memanjang. 4688. Platform logam. Ada 3 langkah yang memanjang. 1 meluas ke pembasmi, 1 ke Istana Surgawi, dan 1 ke suku Yaxian. Ini membuat banyak orang di Tiangong sangat tidak senang. Apa yang dimaksud Zantai? Itu membuat orang Yaxian dan Tiangong setara. Ayo naik ke atas panggung dari tangga, dan kamu akan memenuhi syarat untuk bertarung. Kata lain muncul di kotak perunggu, dan kemudian tidak ada suara. Aku akan datang duluan. Seorang Master Tiangong melangkah maju dan menginjak tangga. Ini adalah ahli dari 10 ras dan ras darah. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan cahaya darah, dan di belakangnya ada 2 sayap berwarna merah darah, dan matanya bersinar. Namun, dia belum mengambil 2 langkah. Seolah-olah dia dipukul dengan keras, tubuhnya tiba-tiba mundur, dan dia terlempar dari panggung. Tidak bisa naik. Semua orang terkejut. Tampaknya hanya ketika kekuatan mencapai standar tertentu, barulah kita bisa menginjakan kaki di panggung perang. Tidak semua orang memenuhi syarat untuk berperang. Ada kemanusiaan. Sepertinya begitu, tapi aku tidak tahu seberapa kuat untuk naik. Aku akan mencobanya. Di sisi lain Istana Surga, pria lain melangkah maju dan menaiki tangga. Namun, kondisinya tidak jauh lebih baik dari klan darah sebelum dia. Dia hanya mengambil beberapa langkah dan tersingkir dari platform pertempuran. Kemudian, ada beberapa orang lagi di sisi Tiangong, tetapi tidak satupun dari mereka yang bisa naik ke atas panggung. Pada akhirnya, 6 orang diadili secara berurutan dan semuanya gagal. Oleh orang ketujuh, bidadari bersayap 10 dari keluarga bidadari berhasil naik ke atas panggung. Roy menatap ke atas. Sepertinya hanya talenta top yang bisa bertarung di atas panggung. Orang-orang di Istana Surga membicarakannya. Roy ini, Parubaya, awalnya adalah dewa, keberadaan 9 kali lipat, malaikat bersayap 10, dalam keluarga malaikat, bakat seperti itu, sudah menjadi yang teratas. Siapa yang akan melawanku? Roy berdiri di peron, memandang ke bawah ke kapal perusak. Tak perlu dikatakan, orang-orang di Istana Surga tidak akan naik untuk melawannya. Lawannya adalah satu-satunya musuh. Aku akan menemuimu. Di sisi tentara Mietian, sesosok melangkah maju, jatuh di tangga, dan naik selangkah demi selangkah, dan akhirnya menginjakkan kaki di platform pertempuran. Sebelum melihat Istana Surga, 6 orang gagal berturut-turut. Mereka yang memiliki kekuatan yang tidak mencukupi di sisi pembasmi secara alami tidak akan maju dan akan terhempas jika mereka naik. Jadi, talenta terbaik adalah mereka yang bergerak. Namanya Haoji. Dia adalah keturunan dewa primitif. Dia memiliki darah dewa primitif yang kuat. Meskipun dia bukan dewa primitif darah murni, kekuatan tempurnya juga sangat kuat. Ledakan. Tidak ada lagi kata-kata, Hodge dan Roy berperang. Prestasi kedua pria itu ditekan di tempat pertama Tuhan, dan efektivitas tempur mereka tidak jauh berbeda. Mereka bertarung lebih dari 200 gerakan. Pada akhirnya, Haoji menjadi lebih baik, dan satu gerakan membuat Roy keluar dari medan perang. Dalam pertempuran pertama, pasukan penghancur surga menang. Aku akan berurusan dengannya. Roy baru saja kalah, dan ada sosok lain keluar dari istana dan menaiki tangga. Dia terus melangkah, dan langkah itu hampir tidak menghentikannya. Dia menginjak peron dalam beberapa saat. Pria ini, juga merupakan keluarga malaikat, diselimuti oleh cahaya suci yang kuat. Wah! Di belakangnya, ada 12 sayap. Wajah Hodge sangat berubah. Yang ini adalah malaikat dengan 12 sayap. 12 malaikat bersayap hampir merupakan puncak dari bakat malaikat. Saingan lama Luming, Gabbard, juga merupakan malaikat bersayap 12. Namun, Gabbard kemudian berpetualang di kota Taisangxian dan berevolusi menjadi darah Raja Malaikat. Namun, itu ditinggalkan oleh Luming pada saat kota Taisangxian. Haoji,
Jika kamu dikalahkan, jangan dipaksa untuk keluar dari platform pertempuran dan mengaku kalah. Di sisi perusak, seseorang memanggil. Aku mundur dengan sebagian kekuatannya. Suara Hodge kembali. Jika tidak ada pertempuran, dia akan langsung mengaku kalah. Dia tidak mau mengaku kalah hanya setelah menghabiskan sebagian dari kekuatan lawan. Setidaknya, dia bisa meletakkan dasar bagi mereka yang datang berperang nanti. Jumlah orang di pihak pasukan pembasmi kecil. Jika kita tidak bertarung dengan seluruh kekuatan kita, kita tidak akan memiliki kesempatan. Membunuh. Malaikat bersayap 12 membuat serangan langsung. 12 sayap berkelebat, dan tubuhnya diselimuti petir putih, dan bergegas ke Hauji. Pedang malaikat itu berubah menjadi 12 lampu pedang dan menebas Hauji. Wajah Hodge berubah dan dia mencoba melawan. Namun, dia dan Roy sebelum perang, konsumsi kekuatan dewa sangat besar, saat ini tabrakan serangan dua orang, dia langsung kaget kembali gila. Ke-12 malaikat bersayap, bagaimanapun, tidak akan melewatkan kesempatan ini. Sayap mereka menghasut, dan bulu malaikat muncul. Setiap bulu malaikat adalah pedang yang tajam. Wah, wah. Ratusan pedang terbang ke Hauji, Hauji tidak bisa mengelak sama sekali. Tubuhnya ditusuk oleh puluhan lampu pedang. Dia dipukuli menjadi saringan. Dengan plop, dia jatuh ke peron, dan tidak memiliki nafas kehidupan. Buruh tani. Benci. Banyak orang di langit menghancurkan tentara meraung, dan dewa yang kuat jatuh seperti ini, yang merupakan kerugian besar bagi langit menghancurkan tentara. Aku akan pergi dan membunuhnya. Manusia burung ini, berikan padaku. Aku akan mencabik-cabiknya. Banyak orang meraung dan ingin pergi ke medan perang. Ingat kalian semua, jika kamu tidak yakin bisa melarikan diri dari tangan pihak lain, kamu tidak boleh dipaksa untuk bergegas keluar dari medan perang dan mengaku kalah. Saat ini, singa membuka mulutnya dan matanya merah. Dia biasanya memiliki hubungan yang baik dengan Hodge. Memang benar jumlah orang yang menghancurkan tentara surga kecil, dan jumlah orang yang jatuh kurang satu. Orang lain tidak mendapatkan tubuh Raja Wang, dan mereka kehilangan banyak. Bagaimana kita bisa melawan istana surga kalau begitu? Kehadiran puncak Tuhan yang lain juga berbicara. Kerumunan mengangguk. Itu benar, baru saja Hodge terlalu sombong. Ketika dia mulai melawan Roy, dia telah menghabiskan banyak energi, dan lawannya, 12 malaikat bersayap, memiliki perbedaan besar, jadi dia dibunuh oleh pihak lain. Jika kamu terburu-buru langsung keluar platform pertempuran di awal, kamu mungkin bisa menyelamatkan hidup kamu. Orang ini, berikan padaku. Di tentara Mietian, seorang pria parubaya dengan baju besi emas melangkah keluar dan berjalan menuju platform pertempuran, dan dengan mudah naik ke platform pertempuran. Kemudian dengan lambaian tangannya, tubuh Hodge dikumpulkan ke dalam ring penyimpanan. Orang naga, hei, aku sudah lama tidak makan daging naga. Aku akan membunuhmu dan mengambil tubuhmu kembali untuk mendapatkan rasa yang enak. 12 malaikat bersayap mencibir, mengungkapkan rasa perang yang dingin. Mati, akankah kamu, mengaum? Pria besar berbaju zirah emas itu meraung. Naga meneriakkan dan mengejutkan langit. Fisiknya berubah drastis. Akhirnya, seekor naga emas muncul di platform pertempuran. Ini, naga bercakar 9. Mata Luming melotot, sangat terkejut. Pada awalnya, dia bertemu dengan beberapa naga bercakar 9 seperti putri naga di bintang ibu naga. Dia mengira hanya mereka 9 naga bercakar yang tersisa di alam semesta. Tanpa diduga, ada 9 naga bercakar di kerajaan dewa. Saat klan naga dihancurkan, masih banyak naga kuat yang tersebar di seluruh negeri dan lolos dari perampokan. Yang di depan kamu ini mungkin seperti ini. 4689. 9 cakar dari 9 cakar naga ditutupi dengan cahaya keemasan, yang tampaknya dipenuhi dengan ketajaman yang mengerikan. Nyanyian naga terdengar, 9 cakar naga menuju malaikat 12 sayap untuk membunuh dan pergi, keduanya bertarung bersama. Ini adalah duel antara yang paling berbakat dari dua ras. 9 cakar naga adalah klan naga tingkat tertinggi, dan malaikat 12 sayap juga merupakan klan malaikat paling berbakat. Puncak dari dua ras. Perang ini, sangat sengit, keduanya di awal pertandingan, 100 gerakan. Namun, setelah ratusan gerakan, naga 9 cakar itu jelas berada di atas angin. 9 cakar dicabut secara berurutan, dan seni rahasia naga pecah terus-menerus, yang mengalahkan 12 malaikat bersayap. Membunuh. 9 cakar naga meraung, dan cakar naga itu menangkap sepasang sayap malaikat bersayap 12, dan merobeknya dengan keras untuk merobeknya. Langit bernoda darah, bulu-bulu beterbangan. Ah, kamu ingin mati. Malaikat bersayap 12 melolong kesakitan, dan berjuang untuk memotong pedang dan memotongnya di tubuh naga bercakar 9. Namun, pertahanan 9 cakar naga sangat kuat. Meski pedang lawan merobek sisik naga, namun tidak menimbulkan damage yang fatal.
Serangan balik 9 cakar naga terus-menerus menggenggam, dengan paksa merobek 12 malaikat bersayap, dan membunuh mereka sepenuhnya. Malaikat bersayap 12 jatuh. Tampaknya kekuatan bertarung klan naga lebih kuat daripada klan malaikat. Diperkirakan klan naga adalah yang teratas dari 10 ras. Lu Ming tergerak. Menyentuh. 9 cakar naga melemparkan tubuh pihak lain ke platform pertempuran, dan kemudian tubuhnya dipenuhi sinar matahari. Dia memanfaatkan waktu untuk menyembuhkan. Yah, aku akan membunuhnya. Dengung dingin, kilatan cahaya ajaib, sosok besar, dengan cepat bergegas ke atas panggung. Ini adalah Master Iblis. Jelas, pada awal klan Tianren, orang-orang dari ras lain harus memimpin dan menghabiskan kekuatan penghancuran tentara surgawi. Para ahli klan Tianren dapat mempertahankan kekuatan mereka. Segera setelah Master Iblis naik ke platform pertempuran, dia melancarkan serangan dan tidak memberikan kesempatan kepada naga 9 cakar untuk pulih. Ada pertempuran sengit antara keduanya, tetapi Master Iblis itu tidak sekuat 12 malaikat bersayap sebelumnya. Dia datang untuk melihat bahwa 9 naga bercakar itu dikonsumsi dengan serius dan ingin mendapatkan penawaran. Sayangnya, dia menabrak piring. Meskipun naga 9 cakar dikonsumsi dengan serius, kekuatan tempurnya masih sangat kuat. Setelah 100 gerakan pertempuran sengit, itu melukai Master Iblis dengan parah. Master Iblis ketakutan dan bergegas ke dasar platform pertempuran. Dia melarikan diri. Di stasiun ini, naga 9 cakar masih menang, dan tentara Mietian memenangkan 2 kemenangan berturut-turut. Amitabha. Tanduk Buddha berdering, setengah baya botak, selangkah demi selangkah di atas panggung. Ini adalah seorang Buddhis yang kuat. Seluruh tubuhnya berwarna emas, seperti pengecoran emas, dan 9 cakar naga, tetapi mereka saling memantulkan. Di belakang kepalanya, ada lapisan cahaya Buddha, suci dan damai. 9 cakar naga mengerutkan kening. Dia merasakan tekanan dan krisis yang mengerikan dari sisi lain. Perang ini, aku menyerah. Saat 9 cakar naga membuka mulutnya, tubuhnya bergegas ke bagian bawah peron. Sang Buddha yang perkasa, tanpa halangan apapun, membiarkan 9 cakar naga menyerbu platform pertempuran dengan lancar. Dalam 2 perang sebelumnya, konsumsi 9 cakar naga terlalu banyak, hampir mencapai batasnya. Dia tahu betul bahwa meskipun dia melawan dengan enggan, dia tidak bisa menghabiskan terlalu banyak kekuatan dari pihak lain. Sebaliknya, dia akan membangun dirinya sendiri, jadi dia menerima kekalahan begitu saja. Aku akan menemuinya. Di sisi tentara Mietian, seorang pria melangkah maju dan menginjak platform pertempuran. Teran. Sekilas Lu Ming dapat melihat bahwa pria ini adalah ras manusia murni. Dia terlihat seperti berusia 30-an. Dia sangat muda. Aku khawatir usianya yang sebenarnya tidak terlalu tua. Tang Feng, setelah kebangkitan Fei Huang, berfokus pada pelatihan generasi muda. Selama beberapa dekade terakhir, tentara Mietian telah menghasilkan banyak talenta muda dengan kekuatan yang kuat. Di antara mereka, tidak sedikit ahli dalam keluarga Teran, dan orang ini adalah salah satunya. Potong langit 9 pisau. Master Teran, dengan telapak tangannya di udara, memadatkan pedang dengan kekuatan sucinya, dan menempel pada Buddha yang kuat. Bilahnya seperti guntur dan api. Tuan dari klan Buddha tidak terburu-buru. Dia ditutupi dengan cahaya keemasan yang menyilaukan dan menggunakan sidik jari Buddha untuk melawan musuh. Keduanya bertarung sengit selama ratusan gerakan dan berakhir imbang. Setelah itu, pasukan pemusnahan surga dan istana surga, dan Tuan baru naik ke atas panggung. Dengan cara ini, kedua belah pihak datang dan pergi, dan selalu ada ahli yang menginjak platform pertempuran dan bertarung terus-menerus. Mereka yang bisa melangkah ke medan perang semuanya adalah orang-orang berbakat dengan kekuatan bertarung yang kuat, dan pencapaian mereka ditekan di tempat pertama Tuhan. Karena itu, hampir tidak ada yang bisa menyapu. Jika satu pihak menang, pihak lain akan segera memiliki orang kuat baru di atas panggung, dan tidak akan memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk pulih. Orang terkuat, paling banyak, hanya meraih 3 kemenangan berturut-turut dan dikalahkan karena kelelahan. Kekuatan. Tentu saja, itu sebabnya beberapa pemain top di kedua kubu belum bermain. Seperti Lu Ming, Tang Jun, Si, dan Lion. Para pemain top di Tiangong tidak bermain. Aturan kompetisi ini, tidak ada yang bisa percaya diri untuk melakukan sweeping, pertama di lapangan, akan habis oleh pertarungan roda lawan. Oleh karena itu, semakin banyak master tingkat atas, semakin mereka ingin bertahan di belakang, tahap akhir dari tahap tersebut, kemenangan 1 pukulan Zun. Ini adalah kebijakan terbaik untuk membiarkan orang yang lebih lemah naik dan menghabiskan kekuatan satu sama lain. Dalam sekejap mata, 7 hari telah berlalu, dan kedua belah pihak telah berperang ratusan kali. Dengan berakhirnya perang, wajah orang-orang di pihak tentara Mietian menjadi semakin bermartabat. Tidak baik bagi mereka untuk terus seperti ini, karena semakin sedikit orang yang bisa bermain.
Meskipun ada 4.500 dewa di pihak tentara Mietian, paling banyak ada 200 orang yang dapat menginjak medan perang dan memenuhi syarat untuk berperang. Ada lebih banyak orang di Tiangong, setidaknya lebih dari 300 orang, atau bahkan lebih. Jika terus seperti ini, para ahli top di sisi lain Tiangong belum bermain. Lu Ming, Tang Jun, dan lainnya dari tentara Mietian akan tampil di atas panggung. Kekuatan bertarung Lu Ming, Tang Jun, dan lainnya, tidak peduli seberapa kuat, akan dikonsumsi oleh pertarungan roda pihak lain. Akhirnya, mereka akan menghadapi para ahli top di Tiangong, dan sama sekali tidak ada peluang untuk menang. Jika terus seperti ini, kekalahan pihak Tianjun hampir pasti. Tapi sekarang tidak ada pilihan selain terus berjuang. Sisi Tiangong, jelas juga memikirkan hal ini, satu persatu sangat santai, menunjukkan senyum santai. Perang berlanjut. Setelah satu kontes demi satu, semakin sedikit orang dari tentara Mietian yang bisa bertarung. 150, 100, 100, 80, 50. Akhirnya, tentara Mietian memperkirakan kurang dari 20 orang yang bisa berperang. Meskipun banyak orang dari Tiangong dikalahkan setelah banyak perang, mereka memperkirakan setidaknya ada 100 orang yang dapat berperang di daerah Tiangong. Selain itu, mereka semua adalah master. Kita tidak bisa terus seperti ini. Jika kita terus seperti ini, kita akan kalah. Di pihak tentara Mietian, beberapa ahli berkumpul untuk berdiskusi. Lu Ming, Tang Jun, Si, dan lainnya semuanya ada di sini. Baru saja, dia adalah orang yang kuat dari langit dan bumi. 4.690. Ada terlalu banyak orang di Istana Surgawi. Setidaknya ada lebih dari 100 orang yang dapat berpartisipasi dalam perang, terutama Ye Qiuxian, dan pemuda yang abadi dan sangat kuat. Selain itu, ada 4 Raja Surgawi terkuat di Istana Surga. Orang tua Dao lainnya, dari kebangsaan Mocho, juga seorang ahli top. Jika kita terus berjuang, kita akan kalah. Mungkin kita bisa menggunakan pembantu lain untuk menghabiskan kekuatan Istana Surga. Saat ini, Tang Jun membuka mulutnya. Pembantu lain. Yang lain bingung. Tidak ada pembantu lain. Ya, itu Yaxian. Tang Jun Dao. Yaxian berani membantu kami. Beraninya mereka melawan Istana Surgawi. Yang lain lebih bingung. Selama ini, kita dapat melihat bahwa klan Yaxian tidak sama dengan Tiangong. Sebelum menyerang kita, orang Yaxian tidak menyerang. Sebelumnya, orang Yaxian juga membawa kepala Raja Manusia. Jelas, orang Yaxian memiliki ambisi besar dan ingin menelan daging raja. Tang Jun Dao. Tapi beraninya orang Yaxian melawan Istana Surgawi. Meskipun mereka selalu menjadi 10 ras teratas, bagaimanapun juga mereka hanyalah 10 ras teratas. Orang kuat berkebangsaan Mocho. Aku telah mendengar dari ayah aku bahwa orang Yaxian tidak sederhana. Kekuatan tersembunyi di belakang mereka benar-benar di luar imajinasi semua orang. Mereka tidak menonjolkan diri. Mereka mungkin memiliki skema besar dan mungkin tidak takut dengan Istana Surgawi. Tang Jun Dao. Apa? Lu Ming, Si, Singa, dan lainnya terkejut. Dalam kesan mereka, Yaxian hanyalah salah satu dari 10 balapan teratas. Sekarang, mendengarkan maksud Tang Jun, Yaxian berani bersaing dengan Tiangong. Orang Yaxian memiliki kekuatan seperti itu. Namun, kekuatan Tang Feng tidak dapat diduga dan dia mengetahui banyak rahasia yang tidak diketahui. Apa yang dia katakan seharusnya tidak salah. Tampaknya kompleksitas alam semesta berada di luar imajinasi orang-orang luar biasa. Apa yang harus kita lakukan agar Yaxian melakukannya? Si bertanya. Ini sangat sederhana. Selanjutnya, kita tidak perlu mengirim seseorang untuk melakukannya. Tang Jun Dao. Jangan kirim seseorang untuk melakukannya. Si menunjukkan warna keraguan. Namun, Lu Ming dan yang lainnya telah menjelaskannya. Jika orang Yaxian bertekad untuk mendapatkan tubuh daging Raja Manusia, maka mereka tidak akan pernah membiarkan orang surgawi mendapatkan tubuh daging Raja Manusia. Jika kita tidak mengirim orang ke atas, orang Yaxian pasti tidak akan bisa duduk diam dan akan mengirim orang untuk berperang. Singa menjelaskan. Diskusi telah diputuskan, dan tidak ada yang akan mengirim seseorang untuk melakukannya. Di platform pertempuran, dia sekarang menjadi penguasa klan Tianren. Setelah mengalahkan salah satu tentara Tianren, dia siap menghadapi tantangan dari master berikutnya. Namun setelah beberapa saat, tidak ada yang naik ke panggung. Ya, orang-orang di sisi lain Istana Surga semua bingung. Mengapa orang yang menghancurkan tentara surgawi tidak berkuasa? Apakah tidak ada orang lain untuk pergi? Tidak, Lu Ming, Tang Jun, Si, Singa, dan pakar top lainnya belum ada di dalamnya. Mata kamu yang abadi bersinar dan melirik orang-orang Yaxian, berpikir dalam-dalam. Klan Tianren di platform pertempuran tidak terkejut tetapi senang, jadi mereka harus meluangkan waktu untuk pulih. Segera, 10 menit kemudian, tidak ada yang naik. Jika tidak ada yang berkuasa dalam waktu setengah jam,
akan dinilai bahwa orang-orang di atas panggung akan memenangkan kemenangan terakhir. Saat ini, sebuah kalimat muncul di kotak perunggu. Semua orang terkejut. Tidak ada yang akan menantang dalam setengah jam. Pemenang akan menjadi milik pihak di atas panggung. Ada apa? Mengapa orang-orang yang memusnahkan tentara langit tidak bisa naik? Sebaliknya, orang Yaxian sedikit cemas. Rencana awal mereka adalah membiarkan Istana Surgawi dan Tianjun bertarung terlebih dahulu. Ketika kedua belah pihak dikalahkan, mereka dapat membereskan kekacauan dan dengan mudah mengambil daging raja ke tangan mereka. Awalnya, semuanya dilakukan sesuai rencana mereka, tetapi sekarang, orang-orang yang menghancurkan tentara langit benar-benar melakukannya. Lebih dari 10 menit telah berlalu. Jika tidak ada yang naik ke panggung untuk menantang, tubuh Raja Manusia akan menjadi milik langit dan manusia. Bukan itu yang mereka inginkan. Jadi banyak orang Yaxian sangat tidak bahagia. Puan Langit, apa yang harus aku lakukan? Seseorang bertanya pada pemuda yang dipimpin oleh Yaxian. Tunggu sebentar. Pemuda Dao yang dipimpin oleh orang Yaxian bernama Langit. Waktu, menit dan detik berlalu. Segera, lebih dari 10 menit berlalu. Hanya ada 2 menit tersisa sebelum batas waktu 30 menit. Orang-orang di sisi lain Istana Surgawi memiliki lebih banyak senyum di wajah mereka. Banyak dari mereka yang sudah cemas. Namun, Luming, Tang Jun, Singa, dan lainnya masih tenang. Yang paling cemas adalah Yaxian. Menjijikkan, orang-orang yang menghancurkan pasukan surga masih tidak menginginkan daging Raja Manusia. Jika terus seperti ini, tubuh Raja Manusia akan jatuh ke tangan keluarga surga. Beberapa orang dari orang Yaxian cemas dengan pertengkaran itu, dan mereka tidak senang dengan orang yang menghancurkan tentara surga. Mereka mencoba memaksa kita untuk menggunakan kekuatan Istana Surga. Langit cerah, wajah masih tenang. Mereka punya rencana bagus dalam mimpi mereka. Orang Yaxian marah. Lalu biarkan daging Raja Manusia jatuh ke tangan keluarga surgawi. Balas yang lain. Aku. Sebelum orang itu tidak mengatakan apa-apa. Puan Langit, apa yang harus kita lakukan sekarang? Akhirnya, mata semua orang memandang ke langit. Tentu saja itu tembakan. Jalan langit. Bukankah kita membantu pembasmi kemanusiaan lainnya? Di antara ketiga pihak, kami dan tentara Mietian berada dalam posisi lemah. Tentara mengetahui hal ini dengan sangat baik. Jika kami tidak bergandengan tangan, kami tidak akan dapat bersaing dengan Tianlong. Jadi, kami ingin menuai keuntungan, tetapi pihak lain tidak sebodoh itu. Kami harus melakukan sesuatu, tetapi tidak apa-apa. Pada akhirnya, aku akan mengembalikan masalah ini ke Tianjun. Langit tertawa, lalu memerintahkan orang itu untuk menyerahkan. Kalau begitu aku akan melakukannya. Seorang pria parubaya berkebangsaan Yaxian berkata, setelah mengatakan itu, dia melangkah maju dan menaiki tangga ke platform pertempuran. Orang-orang Yaxian naik ke atas panggung, yang membuat orang-orang Teran lama sekali, lalu menjadi marah. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu ingin melawan keluarga Tianren kita? Bolt Sub-Immortal, kamu adalah kejahatan berikut. Beberapa orang Teran meminumnya. Namun, masyarakat Yaxian hanya tersenyum santai dan mengabaikannya. Orang-orang Yaxian di medan perang melancarkan serangan langsung. Tuan suku Yaxian, tanda merah di tengah alisnya bersinar dengan energi yang mengerikan. Ini sangat panas, berkali-kali lebih panas dari suhu di pusat bintang. Setiap gerakannya, mengandung suhu teror, seolah ingin menghancurkan segalanya. Tuan Klan Tianren tidak berani gegabah, karena kekuatan surganya yang paling kuat cenderung dikalahkan oleh kekuatan panas dari pihak lain. Dia mencoba yang terbaik untuk menahan serangan itu. Kedua belah pihak memperebutkan lebih dari 100 gerakan, dan pada akhirnya, tuan dari keluarga Tianren yang tertinggal dan dikalahkan oleh orang-orang Yaxian dan terbang keluar dari platform pertempuran. 4691. Banyak Master Xianzu yang sangat jelek. Di mata orang Tianren, orang Yaxian tidak berbeda dengan 10 ras lainnya. Mereka semua adalah semut mol dan budak yang bisa mereka perintah sesuka hati. Tapi sekarang para budak berani melawan dan mengalahkan mereka, yang membuat mereka tak tertahankan. Ya, benar, para sub abadi ini akan memberontak. Ini adalah kejahatan yang layak dihukum mati. Sudah waktunya untuk menekannya dan membunuhnya. Menurutku, ras Yaxian tidak perlu ada sama sekali. Setelah pergi dari sini, kami akan mengirim pasukan besar untuk memusnahkan orang Yaxian. Berhari-hari para Terans meraung dan menatap orang-orang Yaxian dengan mata dingin. Namun, orang-orang Yaxian percaya diri, dan tampaknya tidak takut dengan ancaman Tianren. Cukup. Kamu yang abadi minum dengan dingin, dan lelaki Tianren itu menutup mulutnya. Tampaknya kamu, orang-orang sub-abadi, juga bertekad untuk memenangkan tubuh Raja Manusia. Kamu mulut cahaya abadi, melihat ke langit pemuda suku Yaxian. Tubuh Raja Manusia dan harta lainnya,
tentu saja semua orang akan tergerak, kami sub abadi juga ingin belajar, untuk melihat apa yang indah. Langit berkata sambil tersenyum. Dalam hal ini, kalian orang Yaxian harus menanggung akibatnya. Suara kamu yang abadi sedikit dingin. Kamu tidak perlu mengancamku. Aku tahu betul kamu bisa menakuti orang lain, tapi kamu mungkin tidak bisa menakutiku. Langit tersenyum tipis. Kamu mata abadi berkelap-kelip gumpalan tenda dingin, tidak banyak kata, kesifat manusia surga dan manusia, siapa yang naik? Aku akan membunuh Yaxian. Seorang lelaki hebat dari keluarga Tianren melangkah maju, menyusuri tangga dan menginjak platform pertempuran. Banyak orang menyadari bahwa ini adalah kaisar yang sangat kuat dari keluarga Tianren. Meskipun tidak sekuat beberapa Tianren terkuat, tidak jauh berbeda. Bahkan jika sekarang ditekan dalam beban Tuhan, kekuatan tempurnya benar-benar kuat. Kaisar ini bernama Ye Chu Qinglong. Ledakan. Ye Chu Qinglong menghembuskan nafas yang kuat dan tak tertandingi. Dua kekuatan surga yang paling kuat mengelilingi dan terjerat dalam tubuhnya, yang dipenuhi dengan teror. Bagi tuannya, dia mengambil langkah seperti kilat. Puan dari klan Yaxian, dengan wajah bermartabat dan pikiran terkonsentrasi, bertarung dengan Ye Chu Qinglong. Namun, jelas bahwa kekuatan bertarung Ye Chu lebih kuat dan itu benar-benar membuat naksir. Setelah hanya beberapa lusin gerakan, Master Yaxian dibunuh oleh Ye Chu Qinglong. Dia sangat berdarah sehingga dia bahkan tidak bisa melarikan diri dari platform pertempuran. Itulah yang terjadi jika kamu menyinggung orang-orangku. Suara dingin Ye Chu Qinglong menyebar ke seluruh penonton. Kali ini, wajah orang yang pucat itu menjadi suram. Kebencian, untuk memberi mereka wajah surga dan manusia, mereka benar-benar mendapatkan 1 inci pun. Apakah kamu benar-benar berpikir kita bisa curang? Aku sub Loki Xianzu, tidak benar-benar berpikir kita lemah. Balas dendam ini harus dibalas. Banyak orang Yaxian marah. Seorang pria parubaya dari Yaxian mau tidak mau bergegas ke platform pertempuran dan bertarung dengan Ye Chu Qinglong. Harus dikatakan bahwa Ye Chu Qinglong sangat kuat. Dia baru saja membunuh Master Yaxian. Sepertinya konsumsinya sangat kecil, dan kekuatan tempurnya masih sangat kuat. Dia menekan orang hebat dari klan Yaxian. Akhirnya, pria hebat berkebangsaan Yaxian itu terluka parah, tetapi dia melakukan segala upaya untuk bergegas turun dari platform pertempuran, yang menyelamatkan nyawanya. Aku akan melakukannya. Anggota lain dari suku Yaxian naik ke atas panggung. Dia adalah seorang lelaki tua, yang juga merupakan puncak Tuhan. Kekuatan bertarungnya sangat kuat, dan dia bahkan bersama Ye Chu Qinglong. Kedua kubu bertarung sengit ribuan jurus dan berakhir imbang karena sama-sama kelelahan. Namun, Yaxian dan Tianren telah membuat api yang nyata. Kedua belah pihak telah mengirim ahli ke atas panggung, dan perang menjadi semakin sengit. Terkadang orang terbunuh. Meskipun jumlah orang Yaxian kecil, hanya 300, tetapi semuanya lebih dari 6 kali Tuhan, dan ada banyak orang yang berbakat dan berkuasa. Bahkan jika mereka ditekan oleh beban Tuhan, ada ratusan orang yang bisa menginjak platform pertempuran untuk bertarung. Dengan perang terus-menerus antara mereka dan orang-orang Tianren, konsumsi Tianren juga sangat besar. Semakin sedikit Tianren yang bisa menginjak medan perang. Kapan kita akan berhenti? Hanya ada lebih dari 10 orang yang bisa menginjak peron untuk bertarung. Seorang Yaxian tua bertanya pada langit. Jangan terburu-buru, lanjutkan. Jalan langit. Yaxianzu, masih ada ahlinya. Apa yang kita lakukan dengan Xian? Suatu hari Teran sangat marah. Tapi, tidak mungkin. Mereka hanya bisa bertarung. Tidak ada yang pergi berperang. Daging Raja Manusia akan dimiliki oleh orang-orang Yaxian. Dengan cara ini, setelah hanya beberapa orang yang tersisa untuk berbicara satu sama lain, langit membuka mulutnya dan membiarkan Yaxian berhenti berperang. Di atas panggung, dia adalah penguasa klan Tianren, berdiri di sana menunggu tantangan orang lain. Namun, seiring berjalannya waktu, masih belum ada yang bertarung. Tampaknya orang Yaxian mencoba memaksa kita untuk bertarung. Jalan singa. Mereka juga sangat pintar. Sekarang tidak banyak orang di surga dan manusia yang bisa bertarung. Kami pasti tidak akan menyerah untuk memperjuangkan daging Raja Manusia. Dia yakin kami akan mengirim orang untuk bertarung. Tang Jun juga berkata, ini bukan konspirasi. Ini konspirasi. Mudah ditebak oleh semua pihak. Seperti sebelumnya, tentara Mietian tidak mengirim orang ke atas panggung karena sisa kekuatan mereka terlalu jauh dari keluarga Tianren. Bahkan jika mereka naik, mereka pasti akan gagal. Karena itu, mereka tidak mengirim orang untuk naik. Saat itu, masyarakat Yaxian berharap mendapatkan tubuh Raja Manusia, sehingga mereka tidak dapat membiarkan daging Raja Manusia jatuh ke tangan masyarakat Tianren. Oleh karena itu, jika tentara Mietian tidak mengirimkan orang, mereka pasti tidak akan bisa duduk diam. Mereka akan mengirim orang ke atas. Sekarang situasinya sebaliknya. Sekarang hanya ada sedikit orang Yaxian yang bisa berpartisipasi dalam perang. Kekuatan mereka sangat berbeda dengan Tianren. Sekalipun mereka semua,
mereka pasti bukan lawan Tianren. Namun, masih ada sekitar 20 orang di pihak pembasmi. Mereka memiliki harapan untuk meraih kemenangan akhir. Secara alami, mereka tidak bisa membiarkan Tianren mendapatkan daging Raja Manusia. Jadi mereka harus mengirim seseorang. Langit telah mengharapkan ini. Kamu, siapa yang akan melakukannya? Singa memandang 20 pembasmi yang tersisa. Aku akan melakukannya. Seorang master dari semua semangat Zerg melangkah keluar dan melangkah ke atas panggung untuk bertarung dengan Terrans hari itu. Hampir semuanya adalah master tingkat atas dengan kekuatan tempur yang sangat kuat. Namun, kekuatan tempur mereka sangat dekat satu sama lain, dan tidak ada yang bisa menghancurkan mereka. Untuk waktu yang lama, penguasa Zerg hampir kehabisan tenaga. Oleh karena itu, sebelum ahli berikutnya dari keluarga Tianren berkuasa, dia berinisiatif untuk mundur dari platform pertempuran. Dia tahu bahwa kekuatannya hampir habis. Jika dia menunggu tuan lawan berkuasa, dia bahkan mungkin tidak bisa melarikan diri dari medan perang. 4692. Dengan cara ini, kamu datang dan pergi di kedua sisi, terus berjuang, kedua belah pihak gagal, tetapi juga sukses. Hampir semuanya adalah master tingkat atas. Perbedaan kekuatan tempurnya tidak terlalu besar. Hampir tidak ada yang bisa memenangkan dua pertandingan berturut-turut. Setiap perang akan menghabiskan banyak kekuatan. Perlahan, hanya tersisa 6 atau 7 orang yang bisa berperang. Lu Ming, Tang Jun, Singa, orang kuat dari klan Tiandi, ditambah 2 tuan lainnya. Hanya ada 6 atau 7 orang yang tersisa untuk bertarung. Perang ini telah mencapai saat-saat terakhir. Ledakan. Di atas panggung, terdengar suara gemuruh, kedua master mengeluarkan jurus terkuat, lalu keduanya mundur dan mundur dari platform pertempuran bersama-sama. Menggambar. Pertempuran berikutnya, serahkan padaku. Tuan klan Tiandi melangkah maju dan menginjak platform pertempuran. Nama pria ini adalah Rong Jin. Dia awalnya adalah keberadaan dewa di puncak, dan di puncak dewa, dia juga keberadaan yang sangat kuat. Bahkan jika mereka ditekan di tempat pertama Tuhan dan level yang sama, tidak banyak orang yang bisa mengalahkan mereka. Tidak, aku akan menemuimu. Terdengar suara dingin dari Tianren. Kemudian, seorang wanita cantik melangkah ke atas panggung. Raja impian yang hebat adalah raja impian yang hebat. Banyak orang menghirup udara dingin. Itu dia. Lu Ming juga terkejut. Dia tidak hanya mendengarnya, tetapi juga melihatnya. Pria ini, yang dikenal sebagai salah satu raja surgawi terkuat di Istana Surgawi, berdiri di puncak alam dewa. Dikatakan bahwa dia pernah membuat semua makhluk di Sungai Bintang jatuh ke dalam mimpi, yang bisa disebut teror. Kaisar terkuat dari Istana Surga, akhirnya naik ke atas panggung. Tang Jun berbisik dan wajahnya serius. Kaisar terkuat di Istana Surga, apakah itu kuat? Tanya Lu Ming. Sangat kuat, sangat kuat. Hanya ada 4 dari 4 istana surgawi di Istana Surgawi yang bisa disebut sebagai Raja Surgawi terkuat. Ketika mereka masih muda, mereka semua memiliki bakat dan kesombongan yang luar biasa. Mereka adalah tokoh puncak di zaman itu. Mereka menekan suatu era, dan mereka juga putra dan putri surga. Tang Jun menjelaskan. Mata Lu Ming sedikit membeku. Ketika mereka masih muda, meskipun mereka tidak sekuat Ye Qiuxian, mereka mungkin tidak lebih lemah dari Ye Chu Tianji, Ye Ling Hongye. Karakter seperti ini, bahkan jika ditekan dalam bobot dewa, sangatlah kuat. Mimpi besar. Para prajurit diam, dan mata mereka bermartabat. Jungban, apa kau yakin ingin melawanku? Kau bukan tandinganku. Dayun acuh tak acuh untuk membuka mulutnya. Dalam suaranya, dia memiliki kepercayaan diri yang kuat. Aku sudah lama tidak bermain. Sekarang, aku mungkin tidak akan kalah. Rong Jin mencibir, 2 kepala, diisi dengan 2 jenis kecemerlangan yang berbeda. Akhirnya, tubuhnya, dengan sangat cepat terpisah, terbagi menjadi 2. Satu yin dan satu yang, 2 ledakan energi yang benar-benar berlawanan, bergegas menuju kaisar impian yang hebat. Namun, Dayun berdiri di sana, tak bergerak, tanpa niat mengelak atau melawan. Serangan Ren Rong Jin dibombardir padanya. Ketika serangan larangan militer membombardir Dayun Tianjun, tubuhnya, seperti gumpalan hantu, pecah dan menghilang di udara. Ini. Militer dan larangan tiba-tiba berubah, 2 tubuh, meledak dengan energi yang kuat, dampak luar yang gila. Apa yang sedang terjadi? Banyak orang yang menghancurkan tentara surga tertegun. Di mata mereka, Dayun Tianjun secara bertahap berpindah dari satu sisi ke komando militer. Namun, serangan Rong Jin mengarah ke udara di depan. Sepertinya dia belum melihat kaisar impian besar yang perlahan mendekat. Pada akhirnya, hukum militer dan darurat militer pecah dengan sekuat tenaga, dan kaisar impian besar mundur beberapa langkah. Ini mimpi yang mengerikan. Jung Jin diserang tanpa sadar. Singa itu membuka mulutnya dan wajahnya sangat serius. Kamu terjebak dalam mimpi. Lainnya,
termasuk Lu Ming, juga terkejut. Raja impian besar ini, benar-benar mengerikan, sebenarnya bisa membiarkan manusia tanpa sadar, jatuh ke dalam mimpi, ini tidak bisa dicegah. Kuncinya, target atau larangan militer seperti ahli tingkat atas, sulit untuk menghindari serangan itu. Namun, Jung Jin adalah ahli tingkat atas, dan bukannya tidak ada ruang untuk perlawanan. Jika dia gagal mencapai target, dia akan tahu bahwa dia telah dipukul. Ketika dia keluar, dia akan meluncurkan serangan yang tidak berbeda untuk mengulur waktu untuk dirinya sendiri. Kedua tubuhnya, mengerahkan dua energi yang sangat berbeda, bertabrakan satu sama lain dan menghasilkan energi destruktif. Mereka bergegas ke segala arah. Di saat yang sama, mereka juga berusaha sekuat tenaga untuk menerobos impian Tianjun. Ya, itu saja. Dayun Tianjun berbicara dengan acuh tak acuh. Di tubuhnya, dia ditutupi oleh lapisan sinar misterius. Pada saat yang sama, ada lapisan fluktuasi misterius, terus-menerus bergegas menuju larangan militer. Fluktuasi semacam ini, dapat memperburuk mimpi. Dalam menghadapi serangan seperti itu, larangan militer hanya dapat meletuskan serangan tanpa pandang bulu untuk mencegah mendekatnya kaisar impian besar. Tapi dengan cara ini, dia sangat banyak menghabiskan kekuatannya. Segera setelah itu, dia berkeringat dan terengah-engah. Jelas, kekuatannya dikonsumsi dengan serius. Sua. Pada saat ini, kaisar mimpi besar tiba-tiba berakselerasi, tubuhnya seperti pedang tajam, bergegas ke larangan militer. Jangan melarang kaisar, serangan akhirnya akan melemah. Seru singa. Suara singa masih memudar, dan serangan Raja Mimpi Surgawi mendekati larangan militer. Di tangannya, 3 jenis kekuatan surgawi tertinggi meledak. Ya, Dayun Tianjun mengendalikan 3 jenis kekuatan surga yang paling kuat. 3 jenis kekuatan surgawi tertinggi menyatu menjadi pedang tajam, menusuk larangan militer, dan menusuk keningnya. Di sisi pasukan penghancur surga, hati orang-orang dibangkitkan. Ini akan mengenai alis, tapi berbahaya. Pada saat kritis, Rong Jin meraung. Tubuhnya tiba-tiba bergerak keluar, dan akhirnya menghindari titik krusial. Namun, cahaya pedang Dayun Tianjun menebas miring, hampir membelah tubuh Rong menjadi 2. Larangan militer akhirnya terhindar dari titik krusial, namun mengalami pukulan berat. Namun, serangan ini, sebaliknya, menyadarkan larangan militer. Ruang waktu. Jungban meraung, 2 tubuh, benar-benar berputar dengan cepat, menjadi 2 pusaran air, menuju mimpi kaisar bergegas. Itu adalah kekuatan ruang dan waktu. Lu Ming terkejut. Kekuatan ruang dan waktu sebenarnya diberikan oleh larangan militer, dan kekuatannya bahkan lebih kuat daripada tikus roh ruang waktu. Bakat langit dan bumi benar-benar teror, yang dapat mengerahkan 2 kekuatan berlawanan yang sangat berbeda. Di masa lalu, ada kekuatan yang berbeda, seperti berat dan ringan, tinggi dan rendah, yin dan yang, dingin dan panas, tetapi sekarang bahkan kekuatan ruang dan waktu telah digunakan. Kedua kekuatan itu, berubah menjadi serangan teroris, menyelimuti Raja Dayun, seolah-olah akan membawanya ke tempat yang tidak diketahui selamanya. Raja Mimpi itu minum pelan-pelan dan melakukan segala upaya untuk menutupi medan perang dengan lapisan wilayah yang menakutkan. Ini adalah area impian besarnya. Jelas, mimpi besar Raja Surga juga mempromosikan kekuatan tempur secara ekstrim, dan berperang melawan larangan militer. Bidang mimpi besar dan kekuatan ruang dan waktu saling berhadapan, dan medan perang dalam kekacauan. 4693. Rong Jin dan Dameng Tianjun saling bertarung selama sekitar 10 menit. Tiba-tiba, pusaran air tentara dan tentara terlarang bergetar hebat, dan kemudian kekuatan ruang dan waktu runtuh. 2 tubuh tentara dan larangan muncul, bergabung menjadi satu lagi, mundur tiba-tiba, dan terbang keluar dari platform pertempuran sepanjang waktu, meludahkan darah. Tentara dikalahkan dan terluka parah. Wajahnya pucat. Larangan militer, apakah kamu baik-baik saja? Singa bergegas untuk mendukung tentara. Aku baik-baik saja. Naik, konsumsinya sangat serius. Kalahkan dia dengan seluruh kekuatannya. Dilarang minum terlalu banyak di ketentaraan. Aku akan melakukannya. Kong. Suara pedang terdengar, dan seorang pria yang tampak sangat muda melangkah ke atas panggung. Ini Tang Jian. Seseorang berbisik. Tang Jian, murid Tang Xiao, adalah seorang jenius kendo yang sangat kuat. Konon nama aslinya bukan Tang Jian, tapi kemudian berganti nama menjadi Tang Jian. Setelah Tang Jian berkuasa, setiap pori tubuhnya diisi dengan tenda pedang yang kuat, agar tidak tertutupi oleh kekuatan Dayun Tianjun. Pada saat yang sama, dia tidak ragu-ragu. Begitu dia berkuasa, dia melancarkan serangan sengit dan tidak memberi Dayun sedikit pun kesempatan untuk pulih. Seperti yang diharapkan, seperti yang dikatakan Rong Jin, konsumsi Dayun sangat besar, dan kekuatan Dayun tidak sekuat sebelumnya. Meskipun kekuatan tempur Tang Jian tidak sebaik tentara, Dayun Tianjun tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Tang Jian untuk sementara, malah dipaksa mundur oleh Tang Jian. Namun,
Dayun Tianjun layak menjadi salah satu Raja Surgawi terkuat di Istana Surgawi. Dia unggul dalam semua aspek. Bahkan jika dia tertinggal, dia dapat menemukan peluang untuk melawan balik dari waktu ke waktu. Keduanya bertarung sengit selama ratusan gerakan. Akhirnya, Tang Jian menyerang Dayun Tianjun keluar dari platform pertempuran dengan serangan terkuat. Namun, dia sendiri juga rusak parah dan tidak bisa bertarung lagi, jadi dia mundur dari platform pertempuran. Ini membuat orang-orang yang menghancurkan pasukan surga merasa berat. Salah satu raja paling kuat sangat kuat. Masih ada 3 sosok seperti itu di Istana Surga. Selain itu, ada yang abadi dan abadi. Selanjutnya, aku akan datang, Lu Ming. Ye Qiuxian akan diserahkan kepadamu. Orang lain, kami akan berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikannya. Singa ke jalan Lu Ming. Dalam pandangan mereka, ancaman terbesar Tianren adalah Ye Qiuxian. Meskipun prestasi Ye Qiuxian tidak sebaik mereka semua ditekan sekarang, dan Dewa Tuhan adalah salah satunya. Mereka berpikir bahwa mereka jelas bukan lawan dari Ye Qiuxian. Di antara para pembasmi, hanya Lu Ming yang bisa mengalahkan Ye Qiuxian. Selama mereka menyelesaikan orang lain di Istana Surgawi dan membiarkan Lu Ming berperang melawan Tuhan, mereka bisa menang. Padahal, Ya keabadian juga terlihat luar biasa, bisa memerintah langit dan umat manusia, dan juga bisa merangsang kekuatan tubuh raja, yang cukup untuk menunjukkan bahwa kamu yang abadi juga sangat sakti. Tapi mereka tidak berpikir bahwa keabadian Ya lebih kuat dari pengejaran keabadian Ya. Ye Qiuxian adalah orang yang mengendalikan kekuatan surga yang sempurna. Dalam sejarah keluarga Tianren, hanya ada 3. Bagaimana seseorang bisa muncul? Mungkin itu hanya kontrol dari beberapa kekuatan yang kuat, seperti Si, yang dapat merangsang kekuatan tubuh Raja Manusia, tetapi itu tidak berarti dia dapat bersaing dengan Lu Ming. Kamu keabadian mungkin memiliki status tinggi, tetapi efektivitas tempurnya tentu tidak sebaik kamu Qiuxian. Namun, Lu Ming sedikit mengernyit dan menatap Ye abadi. Dia tidak tahu kenapa, dia selalu merasa bahwa pria ini tidak sederhana dan memberinya tekanan yang tidak normal. Singa itu melangkah maju dan menginjak peron. Singa, aku akan menemuimu. Di sisi lain Tianren, seorang pria besar melangkah keluar dan menginjak platform pertempuran. Orang-orang mengakui bahwa ini juga orang kuat yang mengerikan, dan Dayun Tianjun adalah salah satu dari 4 raja surgawi terkuat di Istana Surga, memusnahkan Kaisar. Bagus, punah. Sudah lama tidak ada perang. Biarkan aku melihat apa yang telah kamu buat. Singa itu menyeringai, menampakkan deretan taring putih, tubuhnya, dengan cepat menggembung, ke dalam tubuh, menuju kepunahan Kaisar untuk dibunuh. Ada juga 3 jenis kekuatan paling kuat di langit. 3 kekuatan surga yang paling kuat telah memadatkan 3 pedang, yang masing-masing memancarkan kekuatan penghancur. Dia meraih salah satu dari mereka dan memotong singa. Ledakan. Kedua sisi serangan, bertabrakan bersama, pecah gemuruh gemetar bumi, tubuh 2 orang sedikit mundur, dan kemudian ke arah satu sama lain untuk membunuh. Itu semua pertempuran frontal, konfrontasi terus-menerus, dan kombinasi kecepatan dan kekuatan. Kecepatannya luar biasa. Segera, 2 orang dalam lusinan gerakan konfrontasi, tidak menang atau kalah. Kekuatan keduanya sama, dan gaya mereka serupa. Mereka berdua langsung dan membunuh musuh di depan. Awalnya, singa berkelahi dengan Dayun, tapi dia bukan lawannya. Dia perlu bergandengan tangan dengan orang lain untuk melawannya. Itu bukan celah dalam kekuasaan, itu tertahan. Terkekang oleh kekuatan mimpi besar, kekuatan seseorang tidak dapat sepenuhnya dikerahkan. Kekuatan singa hanya dapat dibawa ke puncaknya ketika berhadapan dengan lawan seperti Kaisar yang telah punah. Pertarungan antara keduanya menjadi semakin sengit, tetapi mereka adalah rival lama. Mereka telah bertarung lebih dari sekali di masa lalu dan sangat mengenal satu sama lain, jadi sulit untuk membedakan pemenang dari pecundang. Lusinan gerakan, ratusan gerakan, 200 gerakan. Setelah 2 orang bertarung, mereka akan melakukan 1000 gerakan, dan kecepatannya semakin lambat. Pada akhirnya, seringkali dibutuhkan beberapa menit untuk mengembangkan gerakan. Ini karena kekuatan kedua pria itu hampir habis, dan hanya setelah pertimbangan yang lama barulah mereka dapat menyerang. 2 orang berdiri di peron, saling menatap, tidak menyerah. Game ini, menggambar. Di bawah platform pertempuran, Ya membuka mulutnya. Bagus, gambar. Di sana, sesosok membuka mulutnya dan menjawab untuk singa. Tampaknya tidak akan ada kemenangan atau kekalahan kali ini. Jika kami bertarung lagi saat kami memulihkan kekuatan penuh kami pasti akan mencabut nyawamu. Matikan suara dingin Kaisar. Ambil nyawaku. Hei, tidak pasti siapa yang akan mengambilnya. Singa mencibir. Kemudian, kedua pria itu tidak banyak bicara lagi, berbalik dan berjalan meninggalkan panggung. Sua. Begitu Raja Kepunahan turun dari peron, seorang pria menginjaknya. Dia masih menjadi salah satu dari 4 kaisar terkuat di Tianong. Yang ini, berikan padaku. Si membuka mulutnya dan melangkah ke atas panggung.
Ledakan. Si melangkah maju, tubuhnya besar dan penuh kekuatan yang mengerikan. Momentum ini memberi Luming ilusi bahwa dia telah melihat para dewa. Sayang sekali para dewa dan Xiao Qing tidak ada di sini kali ini, kalau tidak kita pasti akan mendapat keuntungan. Sebuah ide melintas di benak Luming. Jika para dewa, Xian Yanqing dan yang lainnya ada di sekitar, mereka pasti dapat menambahkan beberapa master top, dan mereka pasti tidak akan lebih lemah dari Raja Hari Terakhir pihak lain. Menyentuh. Si menginjak tanah dan sangat cepat. Dia bergegas ke lawannya. Dengan satu pukulan, dia meledak ke dalam kehampaan. Kekuatan tinjunya begitu besar sehingga dia menghancurkan lawannya. Sisi lain tidak takut sama sekali, dan mengambil langkah keras dengan tinjunya. Kemudian mereka berdua melayang kembali. Perbedaannya adalah si mundur dengan jarak yang lebih pendek, sedangkan pihak lain mundur dengan jarak yang lebih jauh. Setiap hari, matahari lebih kuat dari matahari. Mereka yang menghancurkan bala tentara surga sangat bahagia. Kaisar Tianren disebut Pan Tianjun. Jelas bahwa si lebih unggul. 4694. Si kekuatan kontrolnya sangat kuat. Kekuatan ilahi aslinya telah berubah, yang lebih menakutkan daripada kekuatan ilahi aslinya yang dikendalikan oleh dewa primitif lainnya. Apakah itu kekuatan ledakan atau kemurnian, itu telah mencapai tingkat yang luar biasa. Membunuh. Setiap hari, tubuhnya bersinar, seperti yang besar. Pan Tianjun jatuh melawan arah angin dengan satu gerakan, tetapi dia tidak panik. Wajahnya tenang, dikelilingi oleh tiga kekuatan langit yang paling kuat dan dengan tenang merespons. Kedua sosok itu melompat ke peron dan bertarung dengan gila-gilaan. Pada awalnya, si memang berada di atas angin, dengan kekuatan yang kuat, menduduki inisiatif. Di antara rata-rata 10 gerakan, si memiliki 6 serangan dan 4 pertahanan. Tapi Pan Tianjun hanya memiliki 4 serangan dan 6 pertahanan. Namun, dengan dua orang terus bertarung, Pan Tianjun perlahan menarik kembali kerugiannya. Yuezhan Yueyong menjadi pertandingan yang dekat. Pengalaman si tidak sebaik Pan Tianjun. Dengan pengalamannya yang kuat dalam berperang melawan Jepang, Pan Tianjun mulai menarik kembali inferioritasnya. Tang Jun berbisik, wajahnya sedikit bermartabat. Luming juga melihat sesuatu. Pan Tianjun, bagaimanapun, adalah puncak Tuhan. Dia telah berlatih selama bertahun-tahun dan memiliki pengalaman yang kaya dalam perang. Namun, si hanya memiliki kultivasi dewa 8 kali lipat. Pengalamannya dalam perang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan Pan Tianjun. Meskipun kekuatan si lebih baik dari Pan Tianjun, Pan Tianjun, dengan pengalamannya sendiri, telah imbang dengan si. Yang satu lebih kuat dan yang lain lebih berpengalaman. Keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam perang. Di atas panggung, mereka berdua adalah bayangan. Dalam sekejap, mereka bertarung lebih dari 10 jurus. Pada akhirnya, keduanya kelelahan, dan gerakan mereka menjadi semakin lambat. Pada akhirnya, mereka berakhir seri, seperti singa sebelumnya dan kaisar yang punah. Ada 3 pemain top di sisi lain. Di sisi tentara Mietian, banyak orang berwajah serius. Ada juga salah satu dari 4 raja surga di Istana Surga. Selain itu, ada yang abadi dan abadi. Mungkin ada master lain yang tidak ada di atas panggung. Namun, hanya Tang Jun dan Luming yang tersisa di sisi pembasmi. Situasinya agak tidak menguntungkan. Luming, kaisar terakhir surga, berikan padaku, dan Naye abadi. Aku juga akan menghabiskan sebagian dari kekuatannya. Sisanya akan diserahkan padamu. Kamu seharusnya tidak memiliki masalah. Tang Jundao. Mata orang lain juga menatap Luming. Dalam Perang Dunia Pertama di level yang sama, Luming harus berada di atas Ye Qiuxian. Aku khawatir Luming telah dikonsumsi sebelumnya. Bahwa kamu abadi, jika Tang Jun menghabiskan sebagian dari kekuatannya, Luming seharusnya tidak menggunakan banyak kekuatan untuk mengalahkan Ye Qiuxian dengan sisa kekuatannya, yang mungkin tidak mustahil. Dengan baik. Luming mengangguk. Saat ini, dia hanya bisa mengangguk, tidak ada jalan kembali, hanya Perang Dunia Pertama. Mungkin aku bisa mengalahkan yang terakhir dan ia abadi bersama. Tang Jun tersenyum, lalu melangkah keluar, menginjakan kaki di atas panggung, melayang seperti peri. Namun, Luming tidak begitu percaya diri. Ini adalah rasa tekanan yang tak terukur dan misterius. Terlebih lagi, jika mereka ingin mendapatkan tubuh Raja Manusia, lawan mereka bukan hanya Istana Surgawi, tetapi juga orang Yaxian. Mungkin, kita masih harus mengandalkan kekuatan Yaxian. Luming bergumam di dalam hatinya. Benar saja, seperti yang mereka duga, Tang Jun melawan salah satu kaisar terkuat terakhir di Istana Surgawi, Baizhan Tianjun. Kekuatan bertarung kaisar sangat mengerikan, dan pengalamannya dalam perang sangat kaya dan kekuatan tempurnya tidak kalah dengan 3 kaisar terkuat di depannya. Sayangnya, dia bertemu Tang Jun.
Bakat Tang Jun, awalnya adalah yang terbaik di dunia, dua generasi manusia, biarkan bakatnya naik ke tingkat yang lebih tinggi, lebih kuat dari kehidupan sebelumnya. Apalagi kehidupan sebelumnya adalah keadaan aslinya. Dari segi pengalaman, bagaimana Baisan Tianjun bisa dibandingkan dengan keberadaan negara asal? Oleh karena itu, setelah lebih dari 100 gerakan, Kaisar Tang pada akhirnya lebih baik daripada dua lainnya, dan dia terbang menuruni peron. Bagus. Ada sorakan dari kapal perusak. Kekuatan Tang Jun di luar imajinasi. Dia mengatakan bahwa dia tidak bisa mengalahkan Naya Immortal lagi dan membuka jalan yang baik untuk Luming. Apakah pria ini, Putri Tang Feng? Mata kamu yang abadi dipenuhi dengan cahaya, menatap Tang Jun. Ya, orang ini adalah Putri Tang Feng, dan dia bereinkarnasi dalam reinkarnasi. Ini sangat mengejutkan. Apakah Tang Feng mengendalikan kekuatan reinkarnasi? Di tepi keabadian, Raja Surgawi membuka mulutnya, dan ekspresinya sangat bermartabat. Tidak mungkin dan tidak mungkin untuk benar-benar menguasai kekuatan reinkarnasi. Diperkirakan itu hanya jejak yang ditinggalkan oleh pendahulu kita di reruntuhan alam semesta, sama seperti aku. Kamu abadi berkata, lalu dia melihat ke arah Ye Qiuxian, selanjutnya, aku akan memberikannya padamu. Jangan khawatir, tidak butuh waktu lama untuk mengalahkan wanita ini. Ye Qiuxian Dao, percaya diri, dia melangkah keluar, melangkah ke atas panggung. Apa? Ye Qiuxian yang keluar. Di tempat kejadian, banyak orang terkejut. Terkejut, tidak hanya pembasmi, tetapi juga orang-orang Yaxian, dan bahkan bagian dari Tiamong itu sendiri. Mereka semua berpikir bahwa Ye Qiuxian pasti yang terakhir naik ke atas panggung. Sekarang, harus ada orang lain yang bermain untuk menghabiskan kekuatan Tang Jun. Misalnya, Ya Abadi. Aku tidak menyangka kamu yang abadi tidak bermain. Sebaliknya, dia pergi ke lapangan terlebih dahulu. Apa triknya? 4 susunan pedang surgawi yang unik. Di platform pertempuran, Ye Qiuxian melakukan serangan langsung, dan kekuatan surga yang sempurna pecah. 4 pedang pertempuran terkondensasi dan mengelilingi seluruh tubuh. Pedang ki vertikal dan horizontal, dan sangat kuat. Tang Jun mencoba yang terbaik untuk melawannya, tetapi segera tertinggal. Kamu keabadian, memang, sangat kuat. Kekuatan surga yang sempurna sangat kuat. Hampir tidak ada musuh di antara teman-teman aku. Bahkan jika reinkarnasi seperti Tang Jun, dan memiliki pengalaman hidup sebelumnya, sulit untuk bersaing dengan Ye Qiuxian. Meskipun pengalaman Ye Qiuxian tidak sebaik Tang Jun, bakatnya terlalu kuat, dan naluri bertarungnya sangat kuat. Sama seperti Luming, dia bisa menutupi kekurangan pengalamannya dengan mengandalkan insting bertarungnya saja. Hanya puluhan gerakan, Tang Jun dipukul, batuk darah terbang kembali. Namun, dia tidak mau mengaku kalah, dia juga ingin bertarung. Setiap kali dia bertarung dengan Ye Qiuxian, dia bisa membuatnya mengonsumsi lebih banyak kekuatan. Perang berlanjut, tetapi Tang Jun benar-benar dikalahkan. Setelah lebih dari 20 gerakan, Tang Jun dipukul lagi dan hampir mati. Dia nyaris menghindari serangan pihak lain. Tang Jun, mengaku kalah. Kamu tidak perlu bertarung lagi. Aku akan mengurusnya nanti. Luming berbicara dengan Tang Jun. Orang lain juga berteriak, biarkan Tang Jun mengaku kalah. Pada akhirnya, Tang Jun menghela nafas dan bergegas keluar dari platform pertempuran seperti kilatan petir. Dia telah melakukan yang terbaik, dia hancur, dan sangat berbahaya untuk terus bertarung. Saat Tang Jun dikalahkan, banyak mata orang tertuju pada Luming. Akankah pertandingan puncak Luming dan Ye Qiuxian dipentaskan lagi? Luming, ayo bertarung. Ye Qiuxian minum. Meskipun dia tidak memiliki dasar untuk Luming, masih ada yang abadi di belakangnya. Ya, keabadian itu ada. Kali ini, Tiamong pasti menang, meski ada sub abadi. 4695. Ye Qiuxian sangat yakin bahwa selama dia menghabiskan sebagian dari kekuatan Luming, dia dapat menyapu seluruh lapangan dan memenangkan kemenangan terakhir. Namun, Luming tidak bermaksud bermain. Sejujurnya, Luming tidak yakin sekarang. Luming secara alami tidak takut ketika dia mencari keabadian. Namun, ada keabadian lain di belakang. Selain itu, langit muda Yaxian juga sangat kuat. Ketika dia baru saja memasuki tanah di dalam halo, Ye Qiuxian pernah bertarung dengan langit. Luming melihatnya di matanya. Ada begitu banyak master di belakang. Terlalu sulit untuk mengalahkan mereka satu persatu. Luming, bukankah kamu melakukannya? Singa itu berbisik kepada Luming. Jangan khawatir, masih ada orang di Yaxian yang belum bergerak. Biarkan mereka melakukannya dulu. Luming menjawab. Bagus juga. Singa itu mengangguk. Namun, yang mereka khawatirkan adalah mereka takut waktunya terlalu lama bagi Ye Qiuxian untuk pulih. Maka upaya Tang Jun akan sia-sia, dan Luming akan semakin dirugikan saat itu. Kebanyakan orang masih berpikir bahwa Ye Qiuxian adalah lawan terkuat. Lagi pula, sejak tahun-tahun Tianren yang tak berujung,
ada 3 orang yang mengendalikan kekuatan surga yang sempurna. Masing-masing dari mereka adalah eksistensi yang sangat mengerikan, memiliki bakat mendominasi alam semesta, dan pada akhirnya bisa menjadi legenda, tak terkalahkan sepanjang zaman. Karakter seperti itu tidak bisa muncul begitu saja. Merupakan keajaiban bahwa Lu Ming dapat menghadapinya. Tidak peduli seberapa kuat orang lain, mereka tidak bisa lebih baik dari Ye Qiuxian. Oleh karena itu, kebanyakan orang berpikir bahwa selama Lu Ming mengalahkan Ye Qiuxian dan mempertahankan kekuatannya, yang lain tidak cukup takut untuk menyapu bersih. Lu Ming menatap Ye Qiuxian dengan samar dan tidak naik ke atas panggung. Kalau begitu Lu Ming, kenapa dia belum naik panggung? Jika belum, Ye Qiuxian akan pulih. Ada yang salah dengan Ye Qiuxian. Lu Ming ingin kita melakukannya. Langit tersenyum. Ayo kita lakukan. Apa yang dia inginkan itu indah. Dia ingin kita dan Tiangong kalah. Apakah dia mau memanfaatkan keberuntungan itu? Pria besar Ye Qiuxian mencibir. Tidak, kita akan melakukannya, dan aku akan melakukannya. Jalan langit. Apa, Tuan Muda, jika kamu ingin melakukannya, akan murah untuk menghancurkan pasukan surga. Orang-orang Ye Qiuxian lainnya terkejut. Mereka semua tahu bahwa langit sangat kuat, dan ada beberapa talenta dalam sejarah orang Ye Qiuxian. Namun, langit kini berada di atas panggung. Bahkan jika dia bisa mengalahkan Ye Qiuxian, aku khawatir itu akan memakan banyak biaya. Apakah ada peluang menang melawan Lu Ming? Jangan khawatir, aku memiliki setetes embun abadi yang terbakar di tubuhku. Setelah mengalahkan Ye Qiuxian, aku hanya perlu mengambilnya, dan kultivasiku akan pulih ke puncak dalam sekejap. Jalan langit. Tuan Muda sebenarnya memiliki embun abadi yang membara di tubuhnya, namun, embun abadi yang membara itu sangat berharga. Beberapa orang dari orang Ye Qiuxian menghela nafas. Yang Xianlu adalah harta karun orang Ye Qiuxian. Setelah meminumnya, itu bisa langsung mengembalikan kultivasi orang Ye Qiuxian ke puncaknya. Hanya saja itu sia-sia. Ini benar-benar kerugian. Lebih baik menunggu Lu Ming dan Ye Qiuxian bertarung, dan langit akan melakukannya lagi. Lu Ming dan kamu Qiuxian adalah yang terkuat dari generasi muda di alam semesta yang luas saat ini, berdiri di puncak generasi muda. Kali ini, aku akan mengalahkan mereka dengan satu pukulan agar dunia tahu siapa yang terkuat di alam semesta yang sebenarnya. Di mata langit, ada kecemerlangan yang membara dan rasa perang yang kuat. Orang Ye Qiuxian tidak banyak bicara. Mereka semua tahu bahwa mereka adalah yang paling berperang. Di antara generasi muda orang Ye Qiuxian, tidak ada yang menjadi saingan langit. Sekarang dia fokus pada Lu Ming dan Ye Qiuxian. Dia ingin mengalahkan Lu Ming dan Ye Qiuxian dan menjadi puncak yang sebenarnya. Ini adalah obsesi langit. Terlebih lagi, langit telah menguasai setetes embun abadi yang membara, yang mungkin tidak dapat terus-menerus mengalahkan Lu Ming dan Ye Qiuxian. Yah, kalau begitu, kamu bisa melakukannya, Nak Chang. Kami masih memiliki beberapa orang untuk dimainkan. Selama kamu mengalahkan Ye Qiuxian dan Lu Ming, kami akan mengurus akibatnya. Seorang lelaki tua Ye Qiuxian berkata. Langit tidak lebih dari kata-kata, melangkah keluar, menginjakkan kaki di peron. Ye Qiuxian, lawanmu adalah aku. Langit membuka mulutnya, dia sangat menentukan dan membuat langkah langsung. Begitu langit terbentang, tanda merah api di alisnya memancarkan kecemerlangan yang indah. Seluruh tubuhnya diselimuti lapisan cahaya merah api, penuh dengan suhu tinggi yang mengerikan. Seekor burung merah api besar terbang keluar dari telapak langit. Itu terlihat seperti Phoenix, tetapi berbeda. Momentumnya lebih menakutkan daripada Phoenix. 4 susunan pedang surgawi yang unik. Ye Qiuxian minum dengan ringan, dan kekuatan surga yang sempurna pecah. 4 pedang pertempuran membentuk susunan pedang. Ribuan pedang ki membentuk gelombang pedang ki dan bergegas ke langit. Ledakan, ledakan, boom, serangan kedua belah pihak, berdampak bersama, tabrakan yang mengejutkan, tetapi pada akhirnya, itu sama. Apa? Di tempat kejadian, banyak orang tidak bisa tidak menatap, beberapa luar biasa. Sulit dipercaya bahwa langit dapat bersaing dengan Ye Qiuxian. Ye Qiuxianzu, bagaimana jenius yang begitu kuat, tidak pernah terdengar. Membunuh. Sebuah gerakan tidak berada di atas angin, jerit Ye Qiuxian, membunuh langit, pedang lebih kuat, gila ke arah langit untuk membunuh. Dia tidak senang, dia sangat kesal. Dia adalah eksistensi yang mengendalikan kekuatan surga yang sempurna. Dia mengira setelah dia mengendalikan kekuatan surga yang sempurna, tidak akan ada saingan di alam semesta. Dapat memandang rendah dunia, tak terkalahkan selamanya, bahkan barang antik itu di masa depan, tidak akan menjadi lawannya. Sayangnya, setelah dia menguasai kekuatan surga yang sempurna, dia bertemu Lu Ming untuk pertama kalinya dan dikalahkan oleh Lu Ming. Itu merupakan pukulan besar baginya. Kemudian, dia bertemu lagi dengan Ye Immortal, dan beberapa jurus dikalahkan. Mudah untuk mengatakan bahwa dia dikalahkan oleh kamu yang abadi. Lagi pula, kamu keabadian adalah legenda dalam sejarah keluarga Tianren, yang dikenal sebagai reinkarnasi dari leluhur terkuat keluarga Tianren.
Namun kini, ada seorang pemuda dari suku Yaxian yang bisa bertarung dengannya. Ini membuatnya sangat tidak bahagia. Ia harus mengalahkan atau bahkan membunuh langit, agar dunia bisa mengetahui kekuatannya. Dia mencoba yang terbaik untuk menyerang, tetapi sayangnya, langit sangat kuat dan dengan mudah memblokir serangannya. Kedua pria itu bertarung lusinan gerakan berturut-turut dan tidak menang atau kalah. Adegan itu sunyi. Orang-orang benar-benar terkejut. Memblokir suatu gerakan tidak berarti apa-apa, tetapi sekarang lusinan gerakan belum menang, yang cukup untuk membuktikan bahwa kekuatan pertempuran langit tidak berada di bawah kekuatan Yakyu. Sialan, bunuh, bunuh, bunuh. Lolongan abadi Yakyu, 4 kekuatan surga yang paling kuat, ada kecenderungan integrasi, kekuatan menjadi lebih kuat. Yakyu Xian, aku akan kalah. Di bawah platform pertempuran, kamu yang abadi menggelengkan kepalanya. Mentalitas Yakyu Xian tidak stabil. Dia sangat ingin sukses cepat dan keuntungan instan. Apalagi, dia menghabiskan banyak kekuatan dalam perang sebelumnya dengan Kaisar Tang. Jika dia terus seperti ini, dia akan kalah. Benar saja, langit dengan tenang merespons, memblokir gelombang serangan Yakyu Xian, dan melancarkan serangan balik. Mengaum. Ada 4 burung dan binatang terbang keluar dari langit.